Satu lebaran, saya demam tinggi 41 derajat. Mertua saya membentak, pulang saja ke rumah orang tuamu, jangan di sini membawa sial sepanjang tahun. Seketika, suami saya mengemasi barang-barang kami dan pergi bersama saya. Hari kedua lebaran, ibu mertua saya panik menelepon saya 50 kali. Malam takbiran tahun itu, ketika seisi rumah masih sibuk bersih-bersih, berbelanja, dan menyiapkan hidangan lebaran, saya justru terduduk lemas di lantai dapur rumah mertua. Badan saya panas seperti terbakar, bibir pucat membiru, dan kedua tangan saya gemetar hebat sampai tak sanggup lagi memegang pisau untuk mengiris bumbu. Saya demam tinggi 41 derajat, tetapi yang paling saya ingat bukanlah rasa sakit karena demam itu, melainkan ucapan ibu mertua yang dinginnya menusuk tulang. Sebentar lagi lebaran, sakit kok. Ya, sakit. Pilih-pilih waktu, pas malam takbiran begini baru terkapar. Nama saya Citra Lestari. Waktu itu usia saya 36 tahun, bekerja sebagai staf administrasi dan akuntansi di sebuah perusahaan distributor peralatan rumah tangga. Saya sudah 8 tahun menikah dengan Banyu Wicaksono. Suami saya bekerja sebagai insinyur teknik pendingin. Sifatnya baik, pendiam, bukan orang yang tidak peduli, tetapi punya satu kelemahan besar, terlalu segan pada ibunya. Setelah menikah, kami tinggal bersama ibu mertua, Ibu Wulansari, dan adik ipar saya, Agus, di sebuah rumah 3 lantai di kompleks perumahan tua di pinggiran Jakarta. Keluarga kami tidak miskin, juga tidak kekurangan sampai harus berhemat setiap kali makan, tapi entah mengapa, setiap kali lebaran tiba, saya selalu merasa bukan lagi menantu, melainkan seorang pekerja tanpa bayaran di rumah itu. Sejak seminggu sebelum lebaran, hampir tidak ada waktu bagi saya untuk duduk tenang. Pagi pergi ke pasar, sore pulang langsung membersihkan rumah mulai dari membersihkan seluruh perabotan, mencuci gorden, mengelap setiap panel jendela, mengganti spray, hingga mencuci semua set piring lama untuk digunakan saat lebaran. Malamnya, saya masih harus duduk menulis daftar belanja, memesan ayam dan daging, membeli kue-kue kering, dan menyiapkan semua bahan untuk hidangan lebaran, serta sajian untuk tamu di hari pertama dan kedua. Ibu mertua saya hanya mondar-mandir, tangan memegang lap tapi sebenarnya hanya untuk memberi perintah. Beliau selalu bilang, lebaran itu rumah harus kinclong. Biar orang luar lihat kalau keluarga kita ini keluarga terpandang. Terdengar seolah demi nama baik keluarga, tetapi yang membuat rumah terpandang itu kinclong hanya saya seorang diri. Ibu Wulan sangat mementingkan Citra. Setiap kali ada tamu datang, beliau suka memamerkan menantunya yang rajin, dapurnya yang bersih, dan hidangan yang melimpah di meja makan. Tapi di balik semua pujian itu, ada malam-malam di mana saya membungkuk di dapur sampai punggung terasa mau patah, tangan pecah-pecah karena sabun cuci piring, dan bahu pegal linu karena mengangkat tumpukan barang. Adik ipar saya, Agus, usianya sudah lewat 30 tahun tapi pekerjaannya tidak jelas. Sepanjang hari dia hanya tiduran di sofa sambil bermain ponsel, sesekali mendongak dan nyeletuk, "Mbak ini kerjanya lama banget sih, cuma nata kue kering saja seharian." Pernah sekali Banyu melihat saya mengangkat ember cucian gorden yang berat dari halaman belakang. Dia bergegas mau membantu, tetapi ibu mertua saya langsung memasang muka masam. "Laki-laki jangan ikut campur urusan dapur. Biar istrimu yang kerjakan." Untuk apa dia dinikahi? Kalimat itu diucapkannya dengan enteng, seolah itu adalah hal yang wajar. Saya mendengarnya, terasa sesak di dada, tapi saya tetap diam. Saya hanya bisa menenangkan diri. Sudahlah, dekat lebaran semua orang gampang emosi. Aku sabar sedikit saja demi ketenangan rumah. Penderitaan terbesar seorang istri terkadang bukanlah karena bekerja terlalu keras, melainkan karena tahu dirinya tidak dihargai tetapi harus tetap tersenyum agar tidak dicap pembangkang. Pagi di malam takbiran itu, saya bangun sejak pukul 5. Langit masih gelap, saya sudah di dapur membersihkan ayam, menyiapkan bumbu opor, dan merebus ketupat untuk hidangan lebaran sore nanti. Malam sebelumnya, saya hanya tidur 3 jam karena masih harus membungkus parsel untuk kerabat dari pihak suami. Saat sedang membersihkan ayam, tiba-tiba pandangan saya gelap, tenggorokan kering kerontang, telinga berdengung, dan tangan yang memegang pisau gemetar hebat. Saya harus berpegangan pada meja dapur agar tidak jatuh. Saya ambil termometer dari laci, dan angka yang muncul membuat saya terkejut, 40,5 derajat, badan saya panas membara, tetapi punggung saya terasa dingin menggigil. Saya tahu kondisi saya tidak baik, tetapi melihat tumpukan pekerjaan yang masih menanti, ditambah suara ibu mertua yang memanggil dari ruang tamu, "Citra, coba lap lagi meja tamunya. Kelihatannya masih kurang bersih."
Saya hanya berani menelan 2 butir obat penurun panas lalu melanjutkan pekerjaan. Dalam benak saya saat itu hanya ada satu pikiran, tahan sedikit lagi. Selesai masak, baru istirahat. Tetapi tubuh manusia bukanlah mesin. Menjelang tengah hari, saya sudah tidak sanggup berdiri. Dada saya terasa sesak, napas berat seolah ada batu besar menindih, bibir kering pecah-pecah, kepala sakit seperti dipukul palu, dan kedua kaki saya lemas. Saat saya mencoba meraih mangkuk berisi air, mangkuk itu justru jatuh dan pecah berantakan di lantai. Suara pecahannya menggema di seluruh dapur. Saya terduduk, punggung bersandar pada lemari dapur, keringat dingin membasahi baju saya. Tepat saat itu, Banyu pulang setelah membeli beberapa keperluan. Begitu masuk dapur dan melihat saya terduduk lemas di lantai dengan wajah pucat, dia panik. Kantong belanjaan dilempar begitu saja, dan dia langsung menghampiri saya. "Citra, kamu kenapa?" "Ya Tuhan, badanmu panas sekali." Dia menempelkan tangannya ke dahi saya, wajahnya berubah pias. Saya mencoba bicara tapi tidak ada suara yang keluar, saya hanya menunjuk ke arah termometer di atas meja. Dia mengambilnya, dan suaranya terdengar tercekat. 41 derajat. "Kita harus ke rumah sakit sekarang." Baru saja Banyu hendak menggendong saya, ibu mertua saya masuk dari ruang tamu. Beliau melihat pecahan mangkuk di lantai, melihat kantong belanjaan yang terlempar, lalu menatap saya dengan tatapan yang lebih menunjukkan kekesalan daripada kekhawatiran. Wajahnya mengeras, suaranya tajam dan dingin. "Sebentar lagi lebaran." "Sakit kok." "Ya, sakit. Pilih-pilih waktu, pas malam takbiran begini baru terkapar. Urusan rumah masih banyak yang belum beres, sekarang malah mau bikin repot ke rumah sakit." Saya mendongak menatapnya, tenggorokan saya tercekat. Demam membuat pandangan saya kabur, tetapi setiap kata yang diucapkannya terdengar begitu jelas. Saat itu saya belum tahu, hanya dalam beberapa menit, kalimat kejam itulah yang akan membuat Banyu melakukan sesuatu yang selama 8 tahun pernikahan kami, tidak pernah berani dia lakukan di hadapan ibunya. Banyu tidak langsung menjawab ibunya. Dia hanya menunduk, satu tangan merangkul bahu saya, tangan yang lain menopang punggung saya, mencoba membantu saya berdiri. Tubuh saya lemas, begitu terangkat dari lantai, kepala saya pusing hingga harus berpegangan erat pada kemejanya. Saya mendengar ibu mertua saya berdecak di belakang. "Begitu saja dibuat-buat, biar siapa yang lihat? Kalau cuma demam, minum obat, istirahat sebentar. Namanya juga mau lebaran, siapa yang tidak capek?" Banyu berbalik, suaranya rendah namun berat. "Bu, lihat wajah Citra. Badannya panas seperti api, bibirnya sudah pucat begitu. Ibu masih bilang dia pura-pura?" Ibu Wulan tertegun sejenak, mungkin karena selama bertahun-tahun Banyu tidak pernah berbicara dengan nada seperti itu padanya. Tapi kemudian wajahnya kembali mengeras, ia menarik syal sutra di lehernya. "Memangnya ibu salah bicara? Satu rumah sedang sibuk persiapan lebaran, tamu-tamu sebentar lagi datang. Kalau dia sakit begini, siapa yang urus? Kamu benar-benar mau meninggalkan semua pekerjaan rumah untuk mengantarnya ke rumah sakit?" Saya ingin berkata pada Banyu, "Sudah, jangan berdebat lagi, bawa saja aku ke kamar, nanti juga baikan." Tapi tenggorokan saya terlalu kering, suara yang keluar hanya desahan napas yang putus-putus. Banyu tidak ragu lagi. Dia mengambil jaket dan menyelimutkannya ke tubuh saya, lalu berkata pada ibunya, "Pekerjaan rumah bisa nanti. Istri saya sedang demam 41 derajat, saya harus membawanya berobat." Selesai berkata, dia memapah saya keluar. Klinik dekat rumah hari itu penuh sesak. Di hari-hari terakhir menjelang lebaran, semua orang terburu-buru. Ada yang batuk, ada yang demam, anak-anak menangis, orang dewasa menghela napas. Saya duduk bersandar di bahu Banyu, mata terpejam, kesadaran saya timbul tenggelam. Ketika perawat mengukur suhu tubuh saya, dia melihat angka di termometer lalu buru-buru memanggil dokter. Dokter memeriksa paru-paru saya, memeriksa tenggorokan, dan bertanya sejak kapan saya demam. Apakah saya bekerja terlalu keras? Banyu yang berdiri di samping saya, wajahnya memucat ketika mendengar saya bercerita bahwa saya sudah demam sejak pagi tapi tetap memaksakan diri bekerja di dapur hingga siang. Dokter berkata dengan nada serius, "Demam setinggi ini tidak boleh dianggap remeh. Ada gejala pneumonia, dan tubuhnya sangat kelelahan. Di rumah nanti harus dipantau ketat, minum obat teratur, dan istirahat total. Kalau demamnya masih tinggi, sesak napas, atau kesadarannya menurun, harus segera dibawa ke rumah sakit untuk rawat inap." Dokter itu lalu menoleh ke Banyu dan menambahkan, "Membiarkan pasien demam sampai 41 derajat baru dibawa ke sini itu sangat berbahaya. Sedikit lagi bisa kejang, komplikasinya bukan main-main." Banyu menunduk, tangannya menggenggam tangan saya erat. Saya bisa merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Dalam perjalanan pulang, dia tidak banyak bicara, hanya sesekali menoleh dan bertanya,
Kamu masih sesak napas. Kedinginan? Tidak, tahan sebentar lagi, ya. Sampai rumah, minum obat, terus istirahat. Suaranya saat itu terdengar penuh kasih sayang bercampur penyesalan. Saya mendengarnya, dan hidung saya terasa panas. Entah karena demam, atau karena sudah bertahun-tahun baru kali ini saya merasakan kekhawatiran suami yang begitu nyata. Namun, kehangatan itu hanya sekejap. Begitu sampai di rumah, kami seperti disiram sember air dingin. Ibu Wulan berdiri di tengah ruang tamu, tangan bersedekap di dada, wajahnya kelam. Di atas meja, hidangan lebaran masih setengah jadi. Di sampingnya, Agus duduk santai sambil menonton video di ponselnya, mulutnya sibuk mengunyah kacang. Melihat kami masuk, dia hanya melirik sekilas lalu nyeletuk, "Sudah pulang? Kirain Mbak Ipar opname sekalian, biar nggak usah masak-masak." Saya tertegun, seluruh tubuh saya gemetar. Seketika, Banyu membentak adiknya, "Agus, diam kamu." Agus hanya mengangkat bahu sambil tersenyum sinis, "Aku kan cuma bilang yang sebenarnya. Rumah lagi banyak kerjaan, ibu pinggangnya sakit, aku nggak bisa masak. Mbak Citra sakitnya pas banget, kan?" Ibu mertua saya tidak memarahi Agus, malah ikut menimpali. Memangnya dia salah ngomong? Perempuan di rumah ini kalau sedikit-sedikit sakit, mau diharapin apa lagi? Banyu hendak memapah saya ke kamar, tapi Ibu Wulan menghalangi di depan pintu. Beliau menatap saya dari atas ke bawah, matanya dingin seolah melihat barang rusak. "Saya kasih tahu kamu, ya. Rumah ini tidak butuh menantu cengeng yang sedikit-sedikit bikin repot. Lebaran itu orang pantang sakit, pantang kena sial. Kalau kamu demam tinggi begitu, pulang saja ke rumah ibumu, jangan di sini bawa sial sepanjang tahun." Kalimat itu menusuk tepat di jantung saya. Saya sudah menyiapkan lebaran untuk rumah ini berhari-hari. Saya sudah menahan sindiran, menahan kemalasan adik ipar, menahan semua perlakuan tidak adil dari ibu mertua hanya demi sebuah lebaran yang damai. Tapi ketika saya sakit sampai hampir pingsan, di matanya saya bukanlah manusia yang butuh dirawat, melainkan sebuah pertanda sial yang harus disingkirkan. Saya mencoba berkata, "Bu, saya tidak pura-pura sakit, dokter bilang saya harus istirahat." Tapi beliau langsung memotong, "Dokter mana yang tidak bilang begitu? Jangan jadikan itu alasan untuk malas-malasan. Mau istirahat, pulang saja ke rumah ibumu." Rumah saya tidak sudi menampung pembawa sial di hari lebaran. Suasana di ruang tamu menjadi begitu pekat. Saya pikir Banyu akan diam lagi seperti biasanya, akan memapah saya ke kamar lalu menyuruh saya bersabar demi ketenangan. Tapi kali ini, dia melepaskan pegangannya dari saya dengan lembut, mendudukkan saya di kursi, lalu berdiri tegak menghadap ibunya. Dia berkata, dengan setiap kata yang jelas, "Baik, kalau ibu menyuruh Citra pulang ke rumah orang tuanya, maka saya akan ikut bersamanya." Ibu Wulan membelalakan matanya. "Kamu bilang apa?" Banyu menatap ibunya, suaranya tidak keras tapi begitu dingin. "Kalau rumah ini menganggap istri saya sebagai pembawa sial, maka saya juga tidak punya alasan lagi untuk merayakan lebaran di sini." Saya mendongak menatapnya. Di tengah demam yang menggila, saya merasakan jantung saya bergetar. Sementara Ibu Wulan hanya bisa terpaku di tengah ruang tamu, seolah tidak pernah menyangka putra yang selama ini selalu mengalah, suatu hari akan berani membela istrinya di hadapannya. Setelah kalimat Banyu yang tegas itu, ruang tamu menjadi sunyi senyap. Suara televisi masih menyiarkan lagu-lagu lebaran, suara pembawa acara yang ceria terdengar kontras dengan suasana dingin di dalam rumah kami. Saya duduk bersandar di kursi, tubuh masih menggigil. Mata menatap suami saya tak percaya. Pria yang selama 8 tahun selalu memilih diam setiap kali ibunya bersuara keras, hari ini berdiri tegak di hadapannya dan berkata akan pergi bersama saya. Ibu Wulan terdiam beberapa detik, lalu seolah tersulut api, beliau menghampiri putranya dan menunjuk wajahnya. "Kamu sudah gila, Banyu? Demi perempuan itu kamu tega meninggalkan ibumu di malam takbiran? Ibu besarkan kamu supaya sekarang kamu menuhankan istrimu dan melawanku begitu?" Suaranya melengking, penuh amarah dan ketidakpercayaan. Caranya menyebut saya perempuan itu membuat hati saya perih, tapi saya terlalu lelah untuk bereaksi. Banyu tidak membalas. Dia hanya menatap ibunya sangat lama, tatapannya penuh luka sekaligus dingin. Kemudian, dia berbalik ke arah saya, menunduk dan membantu saya berdiri. "Kamu masuk kamar dulu. Aku siapkan barang-barang. Setelah itu kita pergi." Saya dengan lemah menarik tangannya. Suara saya serak. "Mas, jangan karena aku, suasana lebaran jadi begini. Aku istirahat sebentar, besok kita pikirkan lagi." Saya berkata begitu bukan karena tidak sakit hati, tapi karena bertahun-tahun menjadi menantu telah membuat saya terbiasa takut. Takut dibilang memecah belah ibu dan anak, takut jadi bahan gunjingan tetangga.
Takut hari pertama lebaran belum tiba tapi keluarga sudah ribut besar. Banyu menatap saya, matanya memerah. Dia menyibakkan beberapa helai rambut saya yang basah oleh keringat di dahi. Suaranya melembut, aku sudah terlalu lama diam, Citra. Hari ini kalau aku masih membiarkanmu dihina seperti ini, aku tidak pantas jadi suamimu. Kalimat itu seperti batu yang menghantam telaga beku di hati saya. Saya tidak bisa menangis karena badan terlalu lelah, tapi mata saya terasa panas. Ternyata dia tidak buta, semua perlakuan tidak adil yang saya telan selama ini, dia melihatnya. Hanya saja, dia butuh waktu terlalu lama untuk berani angkat bicara. Dia memapah saya ke kamar, mendudukkan saya di tepi ranjang, lalu mulai membuka lemari. Suara pintu lemari digeser, suara gantungan baju beradu, suara laci ditarik, terdengar sangat jelas di antara makian yang masih terdengar dari luar. Banyu mengambil beberapa setel pakaian saya, jaket tebal, syal, obat dari dokter, buku rekam medis, dan kartu identitas. Dia bahkan mengambil pengisi daya ponsel dan botol minyak angin yang biasa saya simpan di laci. Semua gerakannya cepat, tapi tidak panik. Melihatnya, saya semakin paham bahwa ini bukan amarah sesaat. Dia benar-benar sudah memutuskan. Di ruang tamu, Ibu Wulan masih berteriak, "Kalau kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan salahkan ibu kalau tidak menganggapmu anak lagi. Lebaran malah pergi ikut istri, mau ditaruh di mana muka ibu?" Agus ikut menimpali, suaranya malas tapi penuh provokasi. "Mas Banyu, pikir baik-baik. Kalau sudah pergi, jangan harap bisa balik lagi minta makan. Rumah ini nggak kekurangan orang." Banyu mendengar semuanya, tapi tidak langsung menjawab. Dia menutup resleting koper, membantu saya berdiri, baru kemudian melangkah keluar. Ibu Wulan menghadang di pintu utama, merentangkan tangannya seolah ingin menutup jalan, wajahnya memerah karena marah. "Rumah ini bukan pasar, seenaknya datang dan pergi. Mana kunci mobil, mana kunci rumah? Kamu mau bawa harta rumah ini kemana?" Banyu meletakkan koper, lalu mengambil gantungan kunci rumah dari sakunya dan meletakkannya di atas meja kaca. Suara logam beradu dengan kaca terdengar kering. Dia berkata, "Saya hanya mengambil barang pribadi dan membawa istri saya berobat. Kunci rumah, saya kembalikan." Ibu Wulan menggeram. "Aku tidak percaya kamu sudah diguna-guna sama dia. Ibu cuma bicara beberapa kalimat saja, dia sudah berlagak jadi korban." Saat itu, Banyu menatap ibunya, suaranya rendah tapi setiap kata begitu jelas. "Bu, jangan sebut kekejaman sebagai aturan keluarga." Citra demam 41 derajat. Dokter bilang itu berbahaya, tapi ibu hanya memikirkan hidangan lebaran dan omongan orang. "Saya pergi dengan tangan kosong pun tidak apa-apa, Bu. Tapi saya tidak bisa membiarkan istri saya diperlakukan seperti pembawa sial di rumah ini." Agus tertawa sinis, membuang kulit kacang ke asbak. "Mas ngomongnya hebat banget. Istrimu berharga seperti emas, kalau ibu sama aku bukan apa-apa gitu. Besok kalau sudah nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal, jangan pulang ke sini mengeluh, ya." Banyu berbalik menatap adiknya, tatapan yang membuat Agus langsung terdiam. Dia berkata pelan, "Aku tidak akan minta makan dari siapapun. Aku hanya takut, suatu hari nanti kamulah yang harus memohon agar utangmu diringankan." Kalimat itu baru saja diucapkan, wajah Agus langsung berubah. Tapi dengan cepat, dia menunduk mengambil ponselnya, pura-pura tidak mendengar. Namun saya melihat dengan jelas, tangannya sedikit gemetar. Saat Banyu memapah saya ke mobil, angin sore di akhir Ramadan terasa menusuk wajah. Di gang kecil kami, beberapa rumah sudah memasang lampu kelap-kelip, aroma ketupat yang direbus tercium samar di udara. Orang bilebaran sementara kami berdua meninggalkan rumah mertua dengan sebuah koper yang disiapkan terburu-buru dan tubuh saya yang masih panas karena demam. Ibu Wulan masih berdiri di gerbang, terus meneriaki kami. "Pergi, pergi sana biar aku tidak lihat muka kalian lagi. Jangan sampai hari pertama atau kedua lebaran, kalian datang memelas minta maaf." Saya bersandar di kursi penumpang, kepala pusing, mata antara terbuka dan terpejam. Banyu memasangkan sabuk pengaman untuk saya, merapatkan jaket di leher saya, lalu menyalakan mesin. Begitu mobil berjalan, dia langsung menelepon ibu saya. Suaranya serak, "Bu, Banyu antar Citra pulang, ya, Citra demam tinggi sekali. Dokter bilang harus dipantau ketat. Ibu tolong siapkan keperluannya. Kalau demamnya tidak turun, Banyu akan langsung bawa ke rumah sakit." Di seberang telepon, saya samar-samar mendengar suara ibu saya yang panik. Tapi saya tidak punya tenaga untuk mendengar lebih jelas. Melalui kaca spion, saya melihat bayangan Ibu Wulan yang masih berdiri di depan gerbang, sosoknya semakin mengecil di antara kabut senja. Saat itu,
Mungkin beliau dan Agus berpikir kami hanya marah sesaat dan akan kembali dalam beberapa hari. Tak ada yang menyangka bahwa sore di malam takbiran itu, ketika beliau mengusir saya dengan kata-kata paling kejam, beliau juga telah mendorong Banyu keluar dari lingkaran kendalinya. Dan lebih dari itu, tak ada yang menduga, hanya dalam beberapa hari, rumah yang coba beliau pertahankan dengan gengsinya itu akan meledak karena sebuah rahasia yang sudah lama membusuk. Mobil baru saja berhenti di depan gerbang rumah ibu saya sudah tidak bisa membedakan mana suara mesin, mana suara detak jantung saya sendiri. Kedua mata saya terasa berat, tenggorokan kering seperti terbakar, dan setiap tarikan napas terasa sakit di dada. Begitu Banyu memutari mobil untuk membuka pintu, tubuh saya langsung limbung ke arahnya. Dia panik dan berteriak, "Citra, bertahanlah, kita sudah sampai di rumah ibu," tapi saya hanya mendengar suaranya semakin menjauh, seperti datang dari dasar air yang dalam. Ibu saya, Ibu Ratna, berlari keluar dari dalam rumah begitu mendengar suara mobil. Beliau masih mengenakan celemek lamanya, tangannya bertepung karena sedang menyiapkan adonan kue terakhir. Begitu melihat saya digendong keluar oleh Banyu, wajahnya langsung pucat pasi. "Ya Allah, anakku kenapa?" Beliau bergegas menyentuh dahi saya, lalu menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh bara api. Badan saya panas, tapi tangan dan kaki saya dingin, bibir saya kering dan membiru. Banyu tidak menutupi apapun. Sambil memapah saya masuk, dia berkata dengan cepat, suaranya serak, "Bu, Citra demam 41 derajat, sudah Banyu bawa ke klinik. Dokter bilang ada gejala pneumonia dan harus dipantau ketat. Di rumah sana." Ibu mengusir Citra karena katanya membawa sial di hari Lebaran. Sampai di kalimat terakhir, suaranya tercekat. Ibu saya tertegun, matanya langsung memerah. Saya tahu sifat ibu, biasanya beliau sabar dan jarang bersuara keras, tapi kalau sudah menyangkut anak-anaknya, beliau tidak akan tinggal diam. Dengan suara bergetar, beliau bertanya, "Dia lagi sakit begitu?" Tega-teganya mereka bicara seperti itu. Banyu menunduk, tidak berani menatap ibu. "Ini salah Banyu, Bu." Banyu membiarkan hal ini terjadi terlalu lama. Ibu saya meremas kain di tangannya, matanya menatap Banyu dengan perasaan campur aduk antara marah dan sedih, tapi beliau tidak menyalahkan lebih jauh. Beliau hanya berbalik masuk ke dalam rumah, mengambil jaket, dompet, dan kartu identitas saya, lalu berkata singkat, "Soal siapa yang salah, nanti saja dibicarakan, bawa dia ke rumah sakit dulu, nyawa lebih penting dari perdebatan." Kalimat itu, meski saya dalam keadaan setengah sadar, membuat hidung saya terasa perih. Sepanjang sore di rumah mertua, saya diperlakukan seperti pembawa sial yang harus disingkirkan. Tapi begitu sampai di rumah ibu, hal pertama yang dipikirkannya bukanlah gengsi, bukan siapa yang benar atau salah, melainkan nyawa putrinya. Mungkin di dunia ini, tempat di mana ada ibu, barulah tempat yang benar-benar bisa disebut rumah. Di rumah sakit, saya langsung diperiksa. Lampu-lampu putih di langit-langit koridor berkelebat di depan mata, bau disinfektan menusuk hidung. Suara roda berangkar berderit dengan irama yang dingin. Dokter mengukur suhu, memeriksa paru-paru, dan memeriksa semua tanda vital, lalu meminta saya dirawat inap untuk observasi. Beliau berkata kepada Banyu dan ibu saya, demam tinggi 41 derajat tidak bisa dianggap enteng. Pasien menunjukkan gejala infeksi saluran pernapasan dan dehidrasi berat. Jika terus dipaksa bekerja atau hanya dirawat di rumah, risikonya bisa kejang atau gagal napas, sangat berbahaya. Banyu berdiri termangu di samping ranjang, bahunya terkulai. Ketika perawat selesai memasang infus dan ibu saya pergi keluar membeli bubur, barulah dia duduk di samping saya. Tangannya menggenggam tangan saya dengan sangat lembut, seolah takut menyakiti. Dia menatap jarum infus di punggung tangan saya, matanya memerah. "Citra, maafkan aku. Aku pikir, dengan mengalah sedikit pada ibu, rumah akan tenang. Aku pikir, selama aku tidak membantah, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, yang paling menderita adalah kamu." Saya terlalu lelah untuk bicara, saya hanya menatapnya. Banyu menunduk sangat lama, lalu melanjutkan dengan suara lebih pelan, "Ada banyak hal yang aku sembunyikan darimu, bukan karena aku ingin membohongimu, tapi karena aku pengecut. Aku takut kamu kecewa, takut rumah kita jadi semakin runyam." Mendengar itu hati saya tiba-tiba mencelos. Saya punya firasat, apa yang akan dia katakan bukanlah sekadar soal ibu mertua yang galak atau adik ipar yang pemalas. Dia bercerita bahwa beberapa tahun terakhir, Ibu Wulan sering meminjam uang darinya. Awalnya, beliau bilang untuk memperbaiki atap rumah, untuk biaya selamatan, untuk memberi angpau pada kerabat, atau untuk biaya pengobatannya. Banyu kasihan pada ibunya, jadi dia memberikannya. Kadang beberapa juta,
kadang bisa sampai puluhan juta sebulan. Tapi belakangan, dia baru tahu bahwa sebagian besar uang itu tidak pernah digunakan untuk keperluan rumah, melainkan jatuh ke tangan Agus. Adik iparnya yang saya kira hanya pemalas dan suka main-main itu, ternyata sudah terlilit utang sejak lama. Saya memaksakan diri bertanya dengan suara serak, "Utang berapa?" Banyu memejamkan mata. "Waktu aku tahu, sekitar 100 juta lebih." Ibu menyuruhku diam, katanya jangan bikin malu keluarga menjelang lebaran, biar ibu yang urus. Tapi beberapa bulan kemudian, jumlahnya membengkak. Pernah ada orang asing datang ke rumah mencari Agus, bicara kasar di depan gerbang. Ibu takut tetangga tahu, jadi beliau menarikku ke kamar, memaksaku transfer uang saat itu juga. Saya terbaring diam. Setiap kata dari Banyu seolah membuka lapisan lain dari rumah mertua yang sudah saya tinggali selama 8 tahun. Ternyata di balik citra keluarga terpandang dan penuh gengsi itu, ada sebuah lubang utang yang diam-diam semakin menganga. Banyu melanjutkan ceritanya, bahwa Ibu Wulan pernah mengambil uang tabungan kami berdua, berbohong dengan mengatakan butuh untuk merenovasi ruang keluarga sebelum lebaran. Saya pernah heran kenapa uang itu hilang begitu cepat, tapi ketika saya bertanya, Banyu hanya bilang ibu ada keperluan mendesak. Sekarang saya baru paham, uang itu juga digunakan untuk menutupi utang Agus. "Maafkan aku menyembunyikannya darimu," katanya dengan suara parau. "Aku pikir aku bisa menanggungnya sendiri. Tapi semakin aku sembunyikan, bebannya semakin berat." Menjelang lebaran ini, Agus meminjam uang dalam jumlah yang lebih besar lagi. Ibu memaksaku untuk tetap di rumah merayakan lebaran, bukan hanya karena ingin kumpul. Ibu takut penagih utang datang, takut kerabat tahu, dan takut tidak ada aku di sana untuk melindunginya. Saya memalingkan wajah ke jendela kamar rumah sakit. Di luar, jalanan sudah dihiasi lampu. Malam takbiran, seharusnya menjadi waktu orang berkumpul di dekat tungku, di samping panci ketupat, di depan hidangan keluarga. Sementara saya terbaring di sini dengan jarum infus, merasakan sakit bukan hanya karena penyakit, tapi juga karena menyadari saya telah masuk ke dalam pusaran keluarga yang penuh rahasia tanpa saya sadari. Kalimat ibu mertua, "Jangan di sini bawa sial," tiba-tiba terngiang di kepala saya. Mungkin beliau tidak benar-benar takut saya membawa sial. Mungkin beliau hanya takut saya terbaring lemah di sana. Tapi dengan pikiran yang jernih, lalu melihat semua hal yang sedang coba beliau sembunyikan. Tepat saat itu, ponsel Banyu yang diletakkan di meja bergetar terus-menerus. Layarnya menyala lalu mati, menyala lagi, lalu mati lagi. Nama ibunya muncul berulang kali. Belasan panggilan tak terjawab hanya dalam waktu singkat. Banyu menatap layar ponselnya, rahangnya mengeras. Saya pikir dia akan mengangkatnya, tapi dia hanya menekan tombol silent, meletakkan ponselnya terbalik di meja, lalu menarik selimut untuk saya. "Tidurlah," katanya pelan. "Mulai sekarang, urusan di sana biar aku yang tangani. Malam ini, tidak ada yang boleh mengganggumu lagi." Saya memejamkan mata, mendengar suara tetesan infus yang teratur di samping telinga saya. Tapi dalam hati saya tahu, keheningan dari ponsel itu bukanlah akhir. Itu hanyalah jeda singkat sebelum badai yang sesungguhnya datang. Pagi hari pertama lebaran, saya terbangun ketika dari luar jendela kamar rumah sakit terdengar sisa-sisa suara kembang api dari malam takbiran. Sinar matahari pertama di tahun yang baru menembus tirai tipis, jatuh di punggung tangan saya yang masih terpasang perban infus. Badan saya sudah tidak sepanas kemarin, kepala tidak lagi pusing, tapi seluruh tubuh masih terasa lemas. Mengangkat tangan saja rasanya seperti baru melewati badai panjang. Saya membuka mata, dan hal pertama yang saya lihat adalah Banyu yang duduk tertidur di tepi ranjang, masih mengenakan jaket yang sama. Mungkin dia terjaga semalaman. Begitu saya bergerak sedikit, dia langsung terbangun. Matanya merah, tapi suaranya sangat lembut. "Kamu sudah bangun? Masih sesak napas? Aku sudah belikan bubur, aku bantu kamu duduk ya, makan sedikit lalu minum obat." Dia membuka kotak bubur panas, aroma daun bawang dan daging cincang menyebar di tengah ruangan yang penuh bau disinfektan. Saya ingin mencoba makan sendiri, tapi tangan saya masih lemah dan gemetar. Banyu tidak berkata apa-apa, dia hanya meniup setiap sendok bubur dengan sabar lalu menyuapkannya ke mulut saya. Selama 8 tahun menjadi menantu, saya pernah menyuapi ibu mertua saat beliau sakit gigi, pernah memasakkan bubur untuk Agus setelah dia mabuk, dan pernah merawat Banyu saat dia demam sepulang dari proyek, tapi rasanya, belum pernah ada yang duduk di samping saya, dengan sabar meniup setiap sendok bubur seperti ini. Begitu bubur hangat itu mengalir di tenggorokan, mata saya tiba-tiba terasa panas. Bukan karena mengasihani diri sendiri, tapi karena baru saat terbaring di rumah sakit di pagi hari lebaran,
Saya mengerti rasanya ketika kesehatanmu diletakkan di atas segalanya, di atas hidangan lebaran, di atas gengsi, dan di atas omongan orang. Ibu saya masuk tak lama kemudian, membawa sekantong jeruk dan termos air hangat. Beliau melihat Banyu menyuapi saya, tatapannya sedikit melembut tapi masih berat. Beliau menarik kursi dan duduk, tidak memarahi Banyu, juga tidak mengungkit kata-kata kejam dari keluarga mertua saya. Beliau hanya berkata pelan, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, Banyu. Tapi mulai sekarang, kalau mau jadi suami, kamu harus bisa melindungi istrimu. Jangan tunggu sampai dia terbaring tak berdaya baru kamu merasa bersalah. Banyu meletakkan sendok, menunduk dalam-dalam. Saya minta maaf, Bu. Mulai sekarang, saya akan bertanggung jawab atas pilihan saya. Saya tidak akan membiarkan Citra hidup seperti ini lagi. Saya melihat ibu, lalu melihat suami saya. Di dalam kamar rumah sakit yang kecil ini, hanya ada kami bertiga. Tidak ada baju baru, tidak ada hidangan melimpah, tidak ada suara ucapan selamat yang riuh. Tapi anehnya, ini adalah pagi lebaran paling hangat yang pernah saya rasakan selama bertahun-tahun. Ibu saya mengupas jeruk, Banyu menuangkan air, dan saya duduk bersandar melihat dua orang itu merawat saya dalam diam. Lebaran kali ini tidak sempurna seperti yang biasa orang katakan, tapi ada cinta yang tulus di dalamnya, bukan cinta yang harus dibeli dengan penderitaan. Sementara di rumah orang tua saya suasananya mulai tenang, di rumah mertua saya segalanya mulai kacau balau. Belakangan, saya mendengar cerita dari beberapa kerabat dekat. Pagi hari lebaran itu, Ibu Wulan bangun lebih siang dari biasanya karena semalaman tidak bisa tidur menahan amarah. Begitu turun ke dapur, beliau mendapati segalanya berantakan. Sayuran belum disiangi, panci kaldu opor baru dimasak setengah jalan, dan kue-kue kering masih terbungkus plastik. Pekerjaan yang setiap tahun saya selesaikan diam-diam sejak pagi buta, kini baru terlihat wujudnya sebagai tumpukan kekacauan di depan matanya. Tamu dari keluarga besar mulai berdatangan untuk bersilaturahmi. Ibu Wulan yang terbiasa memamerkan rumahnya yang rapi dan hidangan yang lengkap, hari itu hanya bisa menyajikan buah-buahan seadanya di meja tamu yang masih berdebu. Dapurnya berbau minyak bercampur dengan aroma makanan dingin. Seorang kerabat bertanya, "Loh, Citra kemana, Mbak?" Biasanya dia yang paling gesit. Ibu Wulan tersenyum kaku sambil membetulkan kerah bajunya, menjawab dengan santai. "Dia lagi kurang sehat, jadi saya suruh pulang ke rumah orang tuanya dulu biar istirahat. Menantu kan juga harus disayang." Kalimat itu terdengar baik, tapi mereka yang tahu sifatnya paham bahwa beliau hanya sedang berusaha menyelamatkan muka. Sayangnya, Agus tidak tahu cara menjaga mulut. Siang harinya, setelah minum beberapa gelas minuman bersoda, dia bersandar di kursi sambil tertawa-tawa dan nyeletuk di depan beberapa kerabat. "Sakit apaan? Mbak Citra itu diusir ibu, katanya bawa sial pas lebaran." Seketika, suasana di meja makan menjadi hening. Seorang bibi dari pihak keluarga meletakkan sendoknya, menatap Ibu Wulan dengan pandangan canggung, ada yang pura-pura batuk, ada yang saling berpandangan, tidak ada yang bicara langsung, tapi gunjingan sudah mulai menyebar seperti noda minyak di atas air. Ibu Wulan wajahnya pucat pasi, membentak Agus untuk diam, tapi ucapan yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Gengsi yang beliau jaga selama bertahun-tahun, robek oleh ulah anak kesayangannya sendiri di hari pertama lebaran. Menjelang sore, saat tamu belum sepenuhnya bubar, tiba-tiba muncul dua orang pria asing di depan gerbang. Mereka berpakaian biasa, tidak berisik, tapi wajah mereka dingin. Mereka masuk seolah sudah tahu jalan. Salah satunya melihat sekeliling lalu bertanya, "Agus ada di rumah?" Ibu Wulan langsung waspada, mencoba tersenyum. "Cari Agus ada perlu apa? Ya, hari ini kan lebaran. Dia lagi pergi silaturahmi ke rumah temannya." Pria yang lebih tinggi mengeluarkan secari kertas dari sakunya, meletakkannya di atas meja. Suaranya datar. "Janjinya akhir bulan puasa mau bayar, tapi malah menghilang. Nggak bisa begitu, Bu. Kami kesini bukan mau lebaran, kami kesini mau ambil uang." Suasana di ruang tamu yang ramai mendadak dingin. Ibu Wulan buru-buru mau mengambil kertas itu untuk menyembunyikannya, tapi pria itu sudah melanjutkan, dengan suara cukup keras, agar beberapa kerabat mendengarnya. "Ini surat utang dengan tanda tangan Agus. Dan yang ini, tolong Ibu baca baik-baik." Dengan tangan gemetar, beliau membuka kertas itu. Matanya terpaku pada catatan di bagian akhir. Wajahnya yang tadi memerah karena malu dan marah, kini berubah pucat pasi. Di sana tertulis jelas, jika lewat jatuh tempo tidak dilunasi, jaminan yang disita adalah rumah yang sedang ditempati. Sesuai kesepakatan lisan dan konfirmasi dari peminjam, beliau terpaku. Selama ini Agus hanya bilang pinjam sedikit uang untuk modal usaha, tidak pernah bilang sampai menjadikan rumah sebagai jaminan. Kerabat yang duduk di sekeliling tidak ada yang berani bernapas. Pria asing itu mengetuk-ngetukkan jarinya di meja,
suaranya tetap dingin. Tolong panggil dia pulang, Bu. Jangan sampai kami harus datang lagi besok di hari kedua Lebaran. Malam harinya, ponsel Banyu mulai bergetar tanpa henti. 1, 2, lalu puluhan panggilan dari ibunya. Tapi dia melihat saya yang tertidur pulas setelah minum obat, dan akhirnya tetap tidak mengangkatnya. Dia hanya membawa ponselnya ke koridor, mematikannya, lalu berdiri dalam diam untuk waktu yang lama. Mungkin dia sudah menduga ada masalah di rumah, tapi kali ini dia tidak lagi langsung pulang untuk membereskan kekacauan seperti biasanya. Pagi hari kedua Lebaran, saat saya baru membuka mata, ponsel saya dan ponsel Banyu berbunyi hampir bersamaan. Nama Ibu Wulan muncul terus-menerus. 10, 20, lalu hampir 50 panggilan tak terjawab hanya dalam satu pagi. Saya menatap layar ponsel. Perasaan aneh muncul di hati saya. Bukan lagi rasa takut seperti sebelumnya, melainkan firasat bahwa badai yang sesungguhnya telah mulai menerjang rumah yang baru saja saya tinggalkan. Saya menatap layar ponsel yang menyala lalu mati, berulang kali, dengan perasaan yang sulit diungkapkan. Di luar, di koridor rumah sakit, keluarga pasien lain berjalan dalam diam, saling mengucapkan selamat Lebaran jika berpapasan. Tapi di dalam kamar kecil saya, dering telepon yang terus-menerus membuat suasana menjadi pengap. Hampir 50 panggilan tak terjawab dari Ibu Wulan, seorang wanita yang seumur hidupnya lebih mementingkan gengsi daripada kasih sayang. Jika tidak terpojok, mustahil beliau mau merendahkan diri menelepon saya sebanyak itu. Banyu berdiri di dekat jendela, memegang ponselnya yang juga menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari ibunya. Dia menatapnya sejenak, lalu mengunci layar ponselnya. Suaranya rendah. Pasti ada masalah lagi dengan Agus di sana. Saya bersandar di bantal, tubuh masih lemas tapi pikiran sudah lebih jernih. Saya berkata pelan, kalau hanya soal orang datang menagih utang, ibu pasti sudah menelepon dari semalam. Menelepon bertubi-tubi dari pagi sampai sekarang seperti ini, aku takut masalahnya tidak sesederhana itu. Banyu belum sempat menjawab ketika ponselnya berdering lagi. Kali ini bukan dari ibu mertua, melainkan dari Tante Hani, seorang kerabat dari pihak ayahnya yang dulu sesekali saya temui di acara keluarga. Banyu melihat nama pemanggil, sedikit mengernyit, lalu mengangkat telepon. Begitu telepon menempel di telinga, raut wajahnya langsung berubah. Di seberang sana, suara Tante Hani terdengar panik. "Banyu, kamu di mana?" "Di rumah, ada masalah besar. Polisi datang dari pagi-pagi sekali. Mereka sudah membawa Agus untuk dimintai keterangan." Saya mendengar kata polisi, punggung saya seketika terasa dingin. Banyu langsung berdiri tegak, bertanya dengan nada mendesak, "Tante, tolong jelaskan, Agus kenapa? Kenapa polisi datang ke rumah?" Tante Hani berbicara cepat, suara riuh di belakangnya terdengar masuk ke telepon, bercampur dengan suara tangisan dan bisik-bisik orang. "Tadi malam ada beberapa orang datang menagih utang. Awalnya cuma adu mulut di depan gerbang, tapi kemudian mereka masuk ke ruang tamu. Ibumu takut tetangga dengar, jadi pintu ditutup. Ternyata semakin dibicarakan, situasinya semakin panas." Banyu meremas ponselnya. Saya bisa melihat buku-buku jarinya memutih. Tante Hani melanjutkan, menceritakan bahwa di antara kelompok penagih utang itu, ada seorang pria yang ternyata pernah menjadi korban penipuan jual beli mobil bekas beberapa bulan lalu. Pria itu langsung mengenali Agus. Ternyata, sebelumnya Agus sering mengumpulkan uang muka pembelian mobil dari banyak orang, dengan janji bisa mendapatkan mobil dengan harga murah dan surat-surat lengkap. Namun setelah menerima uang, dia terus menunda penyerahan mobil dengan berbagai alasan, seperti mobil tertahan di gudang atau surat-suratnya lambat diproses, lalu perlahan-lahan memutus kontak. Orang-orang pikir dia hanya kabur dari utang. Suara Tante Hani tercekat. Siapa sangka, tadi malam mereka baru sadar kalau Agus adalah salah satu dari sindikat penipuan penjualan mobil bekas itu. Mereka langsung memanggil lebih banyak orang, dan ada yang melapor ke polisi malam itu juga. Pagi ini, polisi datang dengan surat panggilan. Seluruh rumah gempar. Saya terbaring di ranjang rumah sakit, jantung berdebar kencang. Cerita Banyu semalam tentang utang Agus ternyata hanya puncak gunung es. Di baliknya ada masalah yang jauh lebih besar. Saya melihat suami saya, wajahnya seperti kehilangan semua darah. Meskipun sudah kecewa pada adiknya, mungkin dia tidak pernah berpikir Agus bisa sejauh itu hingga terlibat dalam kasus penipuan. Banyu bertanya pelan, seolah masih mencoba mencari secercah harapan. "Apa mungkin mereka salah orang, Tante?" Di seberang telepon, hening sejenak, lalu Tante Hani menjawab, "Tante juga berharap begitu." Tapi polisi datang membawa surat panggilan resmi, lengkap dengan laporan dari beberapa korban. Mereka menyebutkan nama, nomor telepon, bahkan nomor rekening penerima uang. Agus sampai tidak bisa berdiri tegak, wajahnya pucat pasi.
Ibumu menangis histeris, terus berteriak kalau ada yang mau mencelakai anaknya. Banyu memejamkan mata. Saya tahu dia terluka. Seseorang bisa marah, kecewa, dan membenci adiknya. Tetapi ketika mendengar kabar adiknya dibawa polisi tepat di hari kedua Lebaran, hatinya tidak mungkin tenang. Dia bertanya lagi, sebelum dibawa, Agus bilang apa? Tante Hani menghela napas, suaranya terdengar campur aduk antara kasihan dan jengkel. Dia berteriak-teriak. Dia bilang ibumu harus memanggilmu pulang untuk menyelamatkannya, kalau tidak, seluruh keluarga akan hancur. Dia juga bilang hanya kamu yang punya uang, punya rumah, dan bisa mengurus masalah ini. Kalimat terakhir itu membuat saya dan Banyu terdiam. Kata menyelamatkan di mulut Agus bukanlah menyelamatkan dengan cara menghadapi kebenaran, melainkan menyelamatkan dengan uang, dengan rumah, dan dengan pengorbanan orang lain. Sama seperti sebelumnya, hanya saja kali ini lubangnya sudah terlalu dalam, tidak bisa lagi ditutup dengan puluhan atau ratusan juta. Banyu menutup telepon, berdiri membisu di dekat jendela untuk waktu yang sangat lama. Di luar, sinar matahari hari kedua Lebaran jatuh ke halaman rumah sakit, berwarna kuning pucat dan dingin. Saya melihat punggungnya yang tegang, seolah sedang memikul sebuah batu besar. Saya tahu, meskipun dia baru saja dengan tegas meninggalkan rumah mertua bersama saya, di sana tetap ada ibunya, ada adik kandungnya. Orang yang punya pikiran tidak bisa begitu saja mendengar kabar buruk, lalu berbalik badan seolah tidak kenal. Saya memanggilnya pelan, Mas Banyu. Dia berbalik, matanya merah tapi masih berusaha tenang. Saya berkata perlahan, kamu pulang saja, lihat situasinya. Tapi kamu harus ingat, kamu pulang untuk memahami masalah dan menyelesaikannya dengan benar, bukan untuk menanggung kesalahan orang lain. Banyu melangkah ke samping ranjang, menggenggam tangan saya. Kamu masih sakit, aku tidak mau meninggalkanmu sendirian. Saya menggeleng. Ada ibu di sini. Lagi pula, kalau kamu tidak pulang, di sana akan semakin kacau. Tapi kamu harus janji satu hal padaku. Dia menatap saya. Saya mengucapkan setiap kata dengan jelas, jangan tanda tangani apapun. Jangan transfer uang ke siapapun. Jangan dengarkan siapapun yang menyuruhmu menjual rumah, atau berutang demi kasihan pada ibu atau adikmu. Apapun yang menyangkut hukum, biarkan hukum yang bekerja. Banyu menunduk lama, lalu mengangguk. Aku janji. Namun begitu dia selesai bicara, ponsel saya bergetar lagi. Kali ini sebuah pesan singkat dari nomor tak dikenal, isinya hanya satu baris. Anda istri Mas Banyu, kan? Kalau tidak mau keluarga suami Anda hancur lebur, suruh dia jangan pulang sendirian. Saya melihat barisan kata itu, punggung saya terasa dingin. Banyu ikut membacanya. Tidak ada yang bicara, tapi kami berdua tahu bahwa masalah Agus bukan lagi sekadar penagihan utang biasa. Di balik panggilan panik Ibu Wulan dan teriakan minta tolong Agus, mungkin ada rahasia yang lebih besar yang menunggu untuk dibongkar. Di hari kedua Lebaran tahun itu, badai yang saya rasakan sejak awal akhirnya benar-benar menerjang rumah itu. Saya membaca ulang pesan dari nomor tak dikenal itu, jangan biarkan dia pulang sendirian. Hanya 6 kata, tapi cukup untuk membuat kamar rumah sakit yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Banyu berdiri di samping saya, matanya terpaku pada layar, wajahnya menegang. Saya tahu dia sedang dilema. Di satu sisi, ada saya yang masih lemah setelah demam tinggi. Di sisi lain, ada ibunya yang menelepon hampir 50 kali dan adiknya yang dibawa polisi. Seluruh keluarga mertua saya kacau balau tepat di hari kedua Lebaran. Akhirnya, dia berkata, aku akan pulang, tapi kamu tetap di sini sama ibu, ya, jangan ikut, kamu belum sehat. Saya menatapnya dan menggeleng. Tidak, aku ikut. Banyu mengerutkan kening, hendak menolak, tapi saya sudah memegang pergelangan tangannya. Aku pulang bukan untuk bertengkar. Aku pulang untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Lagi pula, pengirim pesan itu bilang kamu jangan pulang sendirian. Aku tidak tenang membiarkanmu masuk ke sana seorang diri. Dia menatap saya sangat lama, tatapannya penuh kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Akhirnya, dia hanya bisa menghela napas. Baiklah, aku akan minta izin dokter agar kamu bisa keluar beberapa jam, tapi kalau kamu merasa lelah, kita langsung kembali. Ibu saya tidak senang saat tahu. Sambil membantu saya mengenakan jaket, beliau berpesan kepada Banyu. Ibu izinkan putri ibu ikut denganmu, bukan untuk mendengar satu kata kasar lagi. Kalau ada apa-apa, kamu yang harus berdiri di depan, jangan biarkan dia yang jadi tameng. Banyu menunduk. Saya mengerti, Bu. Saya akan melindungi Citra. Ibu menatapnya, suaranya melembut tapi tetap tegas. Melindungi itu bukan hanya dengan kata-kata. Saat keluargamu salah, kamu harus berani mengatakan itu salah.
Dalam perjalanan pulang ke rumah mertua, jalanan di hari kedua Lebaran masih ramai. Di sepanjang jalan, bunga-bunga dan hiasan ketupat masih tergantung di depan rumah. Anak-anak dengan baju baru berlarian mengikuti orang tua mereka bersilaturahmi. Tapi di dalam mobil kami, suasana hening. Banyu menyetir dengan sangat pelan, sesekali menoleh ke arah saya. Saya bersandar di kaca jendela, tubuh masih lemas tapi pikiran saya luar biasa jernih. Saya bukan lagi menantu yang ketakutan karena diusir pada malam takbiran. Saya kembali ke tempat itu dengan perasaan yang berbeda. Waspada sekaligus ingin melihat dengan jelas lubang hitam yang diam-diam ada di keluarga itu. Begitu mobil berhenti di depan gerbang, saya sudah bisa merasakan keanehan. Rumah yang biasanya memutar musik lebaran dengan kencang, kini sunyi senyap. Gerbang tidak tertutup rapat, di halaman ada beberapa pasang sandal berantakan, dan beberapa kerabat berdiri bergerombol sambil berbisik-bisik. Di teras, Ibu Wulan duduk terkulai di lantai, rambutnya acak-acakan, gamis merah marun yang dikenakannya sejak pagi sudah kusut. Wajahnya pucat pasi, seolah menua 10 tahun dalam semalam. Begitu melihat Banyu masuk, beliau langsung berdiri dan menghambur ke arahnya, bukan lagi dengan sikap angkuh seperti biasanya. Beliau menarik tangan Banyu, lalu tiba-tiba berlutut di tengah halaman. Semua kerabat yang ada di sana terkejut. Saya pun ikut tertegun. Wanita yang pernah menunjuk wajah saya, memaki saya pembawa sial, dan mengusir saya, kini berlutut di hadapan putranya sendiri, menangis hingga suaranya serak. "Banyu, selamatkan adikmu, nak. Ibu mohon padamu, hanya kamu yang bisa menyelamatkannya." Banyu panik dan menunduk untuk mengangkat ibunya. "Ibu, berdiri dulu. Ada apa? Jelaskan baik-baik." Tapi beliau terus memegangi kaki Banyu, air mata dan ingus bercampur di wajahnya. "Dia masih muda, dia hilaf. Kamu kakaknya, kalau bukan kamu yang menolong, siapa lagi? Harapan ibu hanya kamu." Banyu mengatupkan rahangnya, suaranya tercekat. "Ibu harus jujur, Agus sebenarnya melakukan apa? Utangnya berapa banyak? Dan sama siapa saja?" Ibu Wulan mengelak, terus mengulang bahwa Agus hanya terbawa pergaulan buruk, hanya sedikit salah langkah, dan sekarang sedang diperas. Tapi kali ini Banyu tidak mudah lagi terbujuk. Dia mengangkat ibunya, mendudukkannya di kursi ruang tamu, lalu berkata dengan sangat pelan, "Kalau ibu masih menyembunyikan satu kata saja, saya akan langsung pergi. Kalau ibu mau saya bantu, mulai sekarang ibu harus jujur." Kalimat itu seolah memotong benang terakhir yang beliau gunakan untuk menutupi semuanya. Dengan gemetar, beliau mengeluarkan setumpuk kertas dari laci. Ada surat perjanjian utang, salinan bukti transfer, beberapa lembar kwitansi uang muka mobil, semuanya atas nama Agus. Saya melihat angka-angka di kertas itu, dan punggung saya terasa dingin. 50 juta, 80 juta, 120 juta, bahkan ada yang sampai 300 juta rupiah. Bukan dari satu atau dua orang, tapi banyak nama yang berbeda. Seorang paman yang berdiri di dekat situ menghela napas. "Banyu, tadi polisi bilang perkiraan kasarnya saja sudah lebih dari 2 miliar. Agus itu menerima uang muka pembelian mobil bekas dari banyak orang, janjinya mobil lelang dengan harga murah, surat lengkap. Awalnya dia berhasil menyerahkan 1-2 mobil untuk membangun kepercayaan. Setelah itu, dia kumpulkan uang dari banyak orang, lalu menghilang. Rekening penerima uangnya terlacak atas nama dia." Banyu berdiri membeku. Dia berbalik menatap ibunya, suaranya serak. "Ibu bilang ke saya, dia hanya punya utang beberapa ratus juta karena usahanya rugi." Ibu Wulan menutup wajahnya dan menangis tersedu-sedu. "Awalnya memang begitu. Lalu dia bilang hanya butuh sedikit tambahan modal untuk memutar uang dan menutupi kerugian. Ibu percaya padanya. Dia bilang kalau tidak dibayar cepat, orang-orang akan memukulinya, akan menyebarkannya di internet, dan mempermalukan keluarga kita." Ibu takut sekali. Saya menatapnya, hati saya tidak lagi marah seperti pada malam takbiran, melainkan dingin yang lebih dalam. Rasa takut kehilangan muka dari Ibu Wulanlah yang telah membesarkan kesalahan Agus sedikit demi sedikit. Banyu bertanya lagi, setiap kata seolah jatuh ke lantai. "Uang itu kemana semua?" Tidak ada yang menjawab. Setelah beberapa saat, seorang sepupu berkata pelan, "Kata polisi, pengakuan awalnya uang itu habis untuk judi bola. Setelah kalah banyak, dia beralih ke investasi kripto, ikut grup-grup di internet, berharap bisa kembali modal. Semakin dikejar, semakin habis." Ruang tamu menjadi hening. Nampan kue lebaran masih ada di meja, tapi tak ada yang menyentuhnya. Banyu mundur selangkah, tangannya mencengkeram sandaran kursi. Adik laki-laki yang selama ini dia anggap hanya pemalas dan suka main-main, ternyata telah menyeret seluruh keluarga ke jurang yang lebih dalam dari yang bisa dibayangkan siapapun. Tepat saat itu, Ibu Wulan tiba-tiba mengangkat kepala, suaranya bergetar hebat. "Ibu sudah menjualnya, Banyu."
Banyu mengerutkan kening. Menjual apa? Beliau menangis meraung. Tanah warisan kakek nenekmu di kampung. Ibu menjualnya diam-diam beberapa bulan lalu untuk membayar utangnya. Ibu pikir setelah itu selesai. Siapa sangka masih banyak utang lainnya. Mendengar itu, seluruh tubuh saya terasa dingin. Tanah warisan itu pernah disebut-sebut oleh Ibu Wulan sebagai hal paling sakral bagi keluarga. Beliau pernah memarahi saya hanya karena saya usul untuk menyewakannya sementara agar ada tambahan uang untuk merenovasi rumah. Tapi demi Agus, beliau menjualnya diam-diam tanpa memberitahu siapapun. Banyu menatap ibunya, bibirnya bergerak-gerak tapi tak ada kata yang keluar. Di wajahnya saat itu bukan hanya ada kemarahan, tapi juga rasa sakit seorang anak yang baru menyadari ibunya telah melangkah terlalu jauh demi menutupi kesalahan anak yang lain. Dan saya, berdiri di belakangnya, tangan berpegangan pada sandaran kursi agar tetap seimbang. Demam yang belum sepenuhnya hilang membuat kepala saya sedikit pusing, tapi semua yang ada di depan mata begitu jelas dan kejam. Ternyata lebaran yang coba Ibu Wulan pertahankan agar terlihat indah di mata kerabat, sudah membusuk dari dalam sejak lama. Dan 50 panggilan telepon di pagi hari kedua lebaran itu, bukan karena beliau merindukan anaknya, bukan pula karena menyesal telah mengusir saya. Itu adalah jeritan minta tolong dari seseorang yang baru menyadari bahwa lubang yang digalinya untuk melindungi anak bungsunya, akhirnya runtuh dan menelan seluruh keluarga. Tak ada seorang pun di ruang tamu yang bisa berkata-kata lagi setelah pengakuan Ibu Wulan. Tanah warisan telah terjual, uangnya pun lenyap, sementara Agus sudah dibawa pihak berwajib. Lebaran yang tadinya ingin beliau pols dengan hidangan mewah dan pujian di depan kerabat, akhirnya hanya menyisakan helaan napas dan tumpukan surat utang yang berserakan di meja. Banyu berdiri terdiam, matanya menatap tumpukan berkas itu seolah melihat ke dalam jurang tanpa dasar. Saya duduk di kursi dekat pintu, mencoba mengatur napas. Demam yang belum reda membuat tubuh saya panas dingin, tapi yang membuat saya paling menggigil saat itu bukanlah penyakit, melainkan tatapan ibu mertua saya. Setelah beberapa menit menangis, beliau tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap Banyu dengan pandangan yang sangat berbeda. Bukan lagi kepanikan biasa, itu adalah tatapan seseorang yang telah melihat pelampung terakhir dan bertekad untuk meraihnya dengan cara apapun. Beliau perlahan berdiri, mengusap air mata dengan lengan bajunya, suaranya serak. Banyu, ibu tahu kamu marah. Ibu juga tahu ibu salah telah menyembunyikannya darimu, tapi sekarang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Adikmu sedang dalam masalah besar. Kalau tidak ada uang untuk ganti rugi, hidupnya akan hancur. Banyu menatap ibunya tanpa menjawab. Beliau mendekat, suaranya melembut seperti memohon, jual saja rumah kalian berdua. Kita selamatkan Agus dulu, rumah hilang masih bisa dicari lagi, tapi kalau adikmu sampai masuk penjara, habislah masa depannya. Seketika ruang tamu hening. Seorang bibi yang berdiri di dekat situ sampai bergumam pelan, Mbak Wulan, lalu terdiam. Mungkin beliau sendiri tidak percaya ibu mertua saya bisa mengucapkan permintaan itu tepat di depan saya, orang yang baru 2 hari lalu diusirnya dalam keadaan demam tinggi. Saya menatap Ibu Wulan, hati saya benar-benar dingin. Rumah yang beliau sebut itu bukanlah barang yang bisa ditawar. Itu adalah tempat di mana saya dan suami mencicil setiap rupiahnya, menabung setiap sennya, bekerja lembur di akhir pekan, dan mengorbankan banyak rencana demi bisa memilikinya. Banyu masih diam. Ibu Wulan mengira putranya mulai goyah, lalu mendesaknya lagi. Kamu ini kakaknya, kepala keluarga setelah ayahmu tiada. Rumah ini bergantung padamu. Agus sudah terlanjur salah, tapi ikatan darah tidak bisa diputus. Jual saja rumahnya, bayar sebagian dulu ke korban-korbannya, sisanya kita minta waktu. Kalian masih muda, masih kuat, nanti bisa cari lagi. Selamatkan adikmu dulu. Setiap kata cari lagi terdengar seperti batu di telinga saya. Saya teringat selama bertahun-tahun. Setiap kali saya ingin membeli sesuatu untuk diri sendiri, ibu mertua selalu bilang saya boros. Setiap kali saya bicara soal merenovasi apartemen kecil kami, beliau selalu bilang utamakan urusan rumah keluarga besar. Tapi sekarang, aset terbesar kami, dengan entengnya beliau suruh jual hanya karena ulah Agus. Saya tidak bersuara. Saya ingin mendengar jawaban Banyu. Ada batasan-batasan yang jika seorang suami tidak menjaganya sendiri, sebanyak apapun istri bicara, hanya akan dianggap egois. Tiba-tiba Banyu tertawa pelan. Tawa yang tidak bahagia, melainkan penuh kepedihan hingga membuat sesi ruangan terdiam. Dia mengangkat kepala menatap ibunya, matanya merah tapi suaranya lebih jernih dari sebelumnya. Ibu bilang rumah hilang bisa dicari lagi. Lalu kenapa waktu ibu menjual tanah warisan, ibu tidak bicara satu kata pun padaku?
Kenapa waktu Agus terus-menerus berutang, ibu tidak menyuruhnya berhenti? Kenapa setiap kali sudah tidak ada lagi yang bisa ditutupi, ibu baru ingat kalau aku ini kakaknya? Ibu Wulan terperangah, bibirnya bergetar. Ibu kan kasihan pada adikmu. Banyu melangkah ke meja, menggebraknya dengan keras. Suara itu menggema kering, membuat beberapa kerabat terkejut. Kasihan pada adikku, lalu ibu gadaikan kehidupan kami untuk menambal kesalahannya? Begitu? Dia menoleh ke arah saya sejenak, lalu kembali menghadap ibunya. Ibu tahu tidak, waktu malam takbiran ibu mengusir Citra, dia sedang demam 41 derajat, waktu itu ibu memikirkan aku tidak? Apa ibu pikir, kalau terjadi sesuatu padanya di jalan, aku akan hidup bagaimana? Ibu Wulan terdiam kaku. Saya melihat tangannya gemetar. Banyu tidak berhenti. Semua kebisuan yang dipendamnya selama bertahun-tahun seolah pecah saat itu. Ibu bilang Citra pembawa sial. Tapi yang membuat rumah ini jadi seperti sekarang ini bukan Citra, Agus yang salah. Dan ibu, tahu dia salah tapi terus melindunginya. Sekarang dia berbuat ulah, ibu malah menyuruh kami menjual rumah untuk menanggungnya lagi. Apa itu yang ibu sebut kasih sayang keluarga? Seorang paman yang duduk di sudut ruangan menghela napas. Banyu benar, Mbak Wulan. Menolong orang juga ada caranya. Tidak bisa dengan mendorong satu keluarga lain ke jurang hanya untuk menarik satu orang yang sengaja melompat. Ibu Wulan berbalik. Tatapannya penuh amarah. Tapi di hadapan begitu banyak orang, beliau kehabisan kata-kata untuk membantah. Keheningan dari para kerabat kini tidak lagi berpihak padanya. Itu adalah keheningan dari orang-orang yang sudah melihat segalanya dengan jelas. Beliau kemudian berbalik ke arah saya, suaranya mulai menajam. Citra, kamu bicara. Kamu kan istrinya, apa kamu tidak kasihan pada adik iparmu? Apa kamu mau melihat keluarga suamimu hancur baru kamu puas? Pertanyaan itu, jika dilontarkan beberapa hari lalu, mungkin akan membuat saya gemetar dan buru-buru membela diri. Tapi hari itu, saya hanya meletakkan tangan di dada, menarik napas pelan, lalu menjawab, saya tidak mau keluarga ini hancur, Bu. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan rumah kami dijual untuk membayar kesalahan yang tidak kami perbuat. Saya menatap lurus ke arahnya, suara saya tidak keras tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Jika Agus butuh pengacara, butuh pendampingan untuk berurusan dengan pihak berwajib, kami akan diskusikan. Jika ibu butuh diantar untuk bertemu para korban dan mencari solusi hukum, saya tidak akan melarang Mas Banyu. Tapi untuk menjual rumah, berutang lagi, atau menandatangani apapun untuk menutupi utang Agus, jawabannya tidak. Banyu seketika berdiri di samping saya, sebuah penegasan atas pilihannya. Dia berkata, apa yang dikatakan Citra, itu juga keputusan saya. Ibu Wulan menatap kami berdua. Tatapannya berubah dari memohon menjadi penuh kebencian. Tapi kali ini, Banyu tidak mundur. Dia mengambil tumpukan surat utang di meja, merapikannya, lalu berkata, mulai sekarang, semuanya harus jelas. Utang mana yang sah, tanggung jawabnya sampai di mana, biarkan pengacara dan pihak berwajib yang bekerja. Saya tidak akan meninggalkan ibu, tapi saya juga tidak akan membiarkan ibu menggunakan bakti seorang anak untuk memaksa saya melakukan hal yang salah. Kalimat itu jatuh di tengah ruang tamu yang berantakan di hari Lebaran, seperti pisau yang memutus tali manipulasi yang telah berlangsung bertahun-tahun. Ibu Wulan terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat pasi, untuk pertama kalinya kehabisan kata-kata untuk memaki. Dan saya, di tengah kelelahan yang luar biasa, merasakan hati saya sedikit lebih ringan. Bukan karena masalahnya selesai, tapi karena akhirnya, Banyu benar-benar berdiri di tempat yang seharusnya, di samping istrinya, namun tetap cukup waras untuk tidak meninggalkan ibunya dengan cara yang kejam. Ibu Wulan yang terduduk lemas di kursi, tak lama kemudian tatapannya kembali berubah. Mungkin setelah menyadari bahwa ia tidak bisa memaksa Banyu menjual rumah, tidak bisa lagi menggunakan kata bakti untuk memaksanya menanggung beban Agus, ia mulai mencari sasaran lain untuk melampiaskan keputusasaannya. Dan sasaran itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, tetaplah saya. Beliau mengangkat wajahnya, mata merahnya menatap saya tajam, seolah semua tumpukan surat utang, semua korban penipuan, semua kesalahan Agus, dan semua upaya perlindungannya bisa disatukan lalu ditimpakan ke kepala seorang menantu yang baru saja pulih dari demam. Beliau menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya serak tapi penuh kedengkian. Semua ini gara-gara kamu masuk ke rumah ini. Dulu keluarga ini baik-baik saja. Sejak ada kamu, ada saja masalahnya. Kamu itu memang perempuan pembawa sial. Seisi ruangan tertegun. Banyu seketika melangkah maju, tapi saya dengan lembut menahan lengannya. Saya ingin mendengar semuanya sampai tuntas. Ada kata-kata yang jika tidak dibiarkan keluar,
Orang lain tidak akan pernah mengerti mengapa seorang menantu bisa begitu terluka hingga harus meninggalkan rumah yang pernah ia rawat. Melihat saya diam, Ibu Wulan semakin menjadi-jadi. Beliau berdiri, sambil menangis sambil berteriak, suaranya menggema di seluruh ruang tamu. Kalau saja malam takbiran itu kamu tidak pura-pura sakit, tidak mengajak Banyu pergi dari rumah, pasti hari pertama lebaran dia ada di sini. Waktu penagih utang datang, ada yang bisa bicara. Waktu polisi datang, ada yang bisa urus. Ini semua karena kamu menyeret suamimu pergi, membiarkan aku dan adiknya sendirian. Sekarang kamu masih bisa berdiri di situ seolah tidak bersalah? Sampai di situ, beliau berbalik ke arah kerabat, seolah mencari dukungan, lihat semuanya. Menantu macam apa yang melihat keluarga suaminya kena musibah malah diam saja, dia ingin rumah ini hancur. Beberapa kerabat yang kurang paham mulai berbisik-bisik. Ada yang berkata, bagaimanapun juga itu kan urusan keluarga suami, mereka pergi di saat genting begitu memang kurang pantas. Yang lain menghela napas, perempuan itu kadang-kadang harusnya bisa lebih lunak, kalau terlalu kaku ya begini jadinya. Saya mendengar setiap kata dengan jelas, tapi anehnya, hati saya tidak lagi gemetar. Mungkin ketika seseorang sudah didorong ke titik paling rendah, ia akan belajar cara untuk tetap berdiri tenang di tengah badai. Banyu sudah tidak tahan lagi. Dia berbalik ke arah mereka yang baru saja berkomentar, suaranya memberat. Istri saya demam 41 derajat. Pak, Bu. Dokter bilang nyawanya bisa terancam. Ibu saya mengusirnya karena dianggap pembawa sial. Saya membawanya ke rumah sakit. Apa itu salah? Ruangan itu seketika lebih senyap, tapi Ibu Wulan tidak berhenti. Beliau memukul meja, air mata mengalir tapi kata-katanya setajam pisau. Kamu tahu apa? Sejak menikah dengannya, kamu berubah total. Dulu kamu sayang ibu, sayang adik. Sekarang, istrimu bilang satu kata saja, kamu langsung berbalik melawan darah dagingmu sendiri. Kalau bukan dia pembawa sial, lalu apa? Saya menatapnya. Tiba-tiba merasa sedih sekaligus lucu. Seorang ibu yang karena salah mengasihi satu anaknya, menutup-nutupi kesalahannya berulang kali, pada akhirnya menyebut kewarasan anaknya yang lain sebagai hasil hasutan istri. Saya tidak langsung menjawab. Saya perlahan mengambil ponsel dari dalam tas. Tangan saya masih sedikit gemetar karena tubuh yang lemah, tapi pikiran saya sangat jernih. Saya membuka folder rekaman suara, mencari sebuah file yang sudah saya simpan beberapa bulan lalu. File itu awalnya tidak saya rekam untuk menjebak Agus. Waktu itu dia sedang mabuk di halaman belakang, menelepon seseorang sambil tertawa terbahak-bahak. Saya kebetulan mendengarnya dan merasa tidak enak, jadi saya merekamnya. Saya meletakkan ponsel di meja, menekan tombol putar. Awalnya hanya ada suara angin dan denting gelas, lalu suara Agus yang mabuk terdengar sangat jelas. Orang-orang itu gampang dikibulin. Cuma modal janji mobil lelang, suruh bayar DP buat amankan unit, semua langsung tergiur. Ada yang sampai terima kasih sama gue, tunggu dapat satu panen lagi, lunas semua utang gue. Suara pria lain di rekaman itu bertanya, nanti kalau ditagih gimana? Agus tertawa sinis. Takut apa? Paling nanti ibu gue yang beresin. Beliau gak akan biarin gue kenapa-kenapa. Abang gue, si Banyu, punya rumah, punya duit, pasti bakal nolongin. Ruang tamu sunyi senyap. Tidak ada lagi yang berbisik. Mereka yang tadi menyalahkan saya karena terlalu kaku kini menundukkan kepala. Ibu Wulan berdiri membeku, wajahnya sepucat kertas, itu suara putranya, tidak mungkin salah. Suara mabuk, arogan, tidak bertanggung jawab, tapi cukup sadar untuk memperhitungkan bahwa ibunya akan melindungi dan kakaknya akan menanggung. Saya menatapnya, tidak ada rasa puas. Saya hanya merasa ngeri. Seseorang yang berbuat salah tapi tahu selalu ada jalan keluar, tidak akan pernah berhenti dengan sendirinya. Rekaman itu masih berlanjut. Agus menambahkan, di rumah ini, ibu yang pegang kendali. Kakak ipar gue itu cuma jago di dapur, mana ngerti urusan beginian. Ada apa-apa, biar ibu yang ngomong. Mas Banyu langsung luluh. Mendengar kalimat itu, Banyu memejamkan mata. Saya tahu, kalimat itu menusuknya sangat dalam. Itu tidak hanya membongkar sifat asli Agus, tapi juga membongkar kelemahan yang selama ini ia biarkan dimanfaatkan orang lain. Saya menekan tombol berhenti. Suara klik kecil itu terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan di tengah keheningan ruangan. Saya mengangkat kepala, menatap satu persatu orang di sana, lalu berkata perlahan. Saya memutar rekaman ini bukan untuk menjerumuskan Agus. Saya memutarnya agar semua orang paham, masalah ini tidak dimulai pada malam takbiran, juga tidak dimulai saat kami meninggalkan rumah. Ini dimulai sudah sangat lama, sejak seseorang berbuat salah, dan seluruh keluarga bergantian melindunginya. Ibu Wulan gemetar. Kamu merekamnya sejak kapan? Kamu memata-matai adik iparmu sendiri?
Saya menatap lurus ke arahnya. Jika hari itu saya tidak mendengar kalimat itu, mungkin hari ini saya akan sama seperti banyak orang di sini, berpikir bahwa Agus hanyalah anak manja yang terjerumus. Tapi tidak, Bu. Dia tahu apa yang dia lakukan. Dia bahkan sudah sangat yakin akan ada yang menyelamatkannya. Suara saya tidak keras, tapi setiap katanya begitu jelas hingga saya sendiri merasakannya dingin. Saya meletakkan ponsel di meja, tangan saya terkepal. Yang membuat keluarga ini menderita bukanlah saya. Bukan karena saya sakit di hari Lebaran, bukan juga karena saya pergi saat diusir. Yang membuat keluarga ini menderita adalah orang yang selalu memaklumi kesalahan, yang menyebut perlindungan buta sebagai kasih sayang, dan menyebut pemaksaan pada orang lain untuk menanggung akibat sebagai ikatan keluarga. Kalimat terakhir itu baru saja selesai, Ibu Wulan terhuyung dan berpegangan pada kursi. Untuk pertama kalinya di hadapan kerabat, beliau kehabisan kata-kata untuk memaki saya. Banyu berdiri di samping saya, setelah hening yang lama, akhirnya ia bersuara. Suaranya serak tapi tegas. Mulai sekarang, siapapun yang masih mengatakan bahwa istri saya adalah penyebab semua masalah ini, silakan dengarkan lagi rekaman tadi. Saya tidak akan membiarkan Citra difitnah sekali lagi. Tidak ada yang menjawab. Di dalam ruangan yang tadinya penuh dengan tuduhan terhadap saya, keheningan saat itu adalah pengakuan yang paling jelas. Dan saya tahu, sejak saat itu, label menantu pembawa sial yang coba ditempelkan Ibu Wulan pada saya, akhirnya terkoyak oleh suara putranya sendiri yang paling ia sayangi. Setelah rekaman suara itu diputar, semua orang mengira ceritanya sudah jelas. Agus biang keladinya, Ibu Wulan yang menutup-nutupi, dan kami berdua hanyalah korban yang terseret ke dalam lumpur yang tidak kami ciptakan. Tapi hidup terkadang tidak berhenti di titik di mana orang mengira sudah melihat dasarnya. Ada lubang yang terlihat hanya selutut, tapi begitu melangkah, di bawahnya ternyata jurang yang dalam. Sore hari kedua Lebaran itu, saat kami masih mencoba mengumpulkan semua surat-surat di meja, tiba-tiba ada suara mobil berhenti di depan gerbang. Bukan suara motor berisik para kerabat, bukan pula langkah tergesa-gesa penagih hutang. Itu adalah suara sebuah mobil yang berhenti dengan rapi. Seorang wanita berusia di atas 50 tahun turun dari mobil. Beliau mengenakan blazer berwarna coklat tua, rambutnya disanggul rendah, wajahnya tegas tapi tidak galak. Di tangannya, ada setumpuk berkas tebal yang diikat rapi dengan karet. Orang pertama yang mengenali wanita itu adalah Ibu Wulan. Begitu melihatnya, raut wajah ibu mertua saya langsung berubah. Beliau berdiri, suaranya terbata-bata. Mbak Hong, kenapa Mbak kesini? Wanita bernama Hong itu tidak langsung menjawab. Beliau masuk ke ruang tamu, menyapukan pandangannya ke sekeliling saya, Banyu, beberapa kerabat lalu berhenti pada tumpukan surat utang di meja. Tatapannya tidak terkejut, seolah beliau sudah menduga rumah ini cepat atau lambat akan berakhir seperti ini. Banyu dengan sopan berdiri, "Selamat sore Tante." "Cari siapa?" "Ya." Ibu Hong menatapnya lama, lalu bertanya, "Kamu Banyu, kan?" Banyu mengangguk. Ibu Hong meletakkan tumpukan berkasnya di meja. Suaranya tenang luar biasa, "Saya kesini mencari kamu. Saya bukan penagih utang Agus, juga bukan korban penipuan mobilnya. Tapi kalau hari ini saya tidak bicara, mungkin ibumu akan terus menyembunyikan separuh kebenaran." Kalimat itu membuat seisi ruangan yang baru saja tenang kembali menegang. Ibu Wulan bergegas menarik tangan Ibu Hong. "Mbak Hong, rumah saya lagi kacau. Ada apa-apa, kita bicarakan setelah Lebaran, ya?" Ibu Hong menarik tangannya dengan lembut tapi tegas. "Saya sudah terlalu sering menundanya, Wulan. Setiap kali saya ingatkan, kamu selalu bilang nanti setelah Lebaran, nanti setelah selamatan, nanti setelah Agus dapat kerja. Sekarang lihat, apa masih ada nanti lagi?" Ibu mertua saya terpaku. Banyu mengerutkan kening. "Tante, bisa tolong jelaskan?" Ibu Hong membuka berkasnya. Satu persatu lembar kertas diletakkan di meja, rapi hingga terasa dingin. Ada fotokopi surat utang, bukti transfer, surat komitmen tulisan tangan, bahkan beberapa surat gadai yang warnanya sudah menguning. Tanda tangan di bawahnya bukan hanya milik Agus. Saya melihat nama Ibu Wulansari muncul berkali-kali. Ibu Hong berkata, "Beberapa tahun lalu, saya menjadi perantara untuk kelompok arisan dan pinjaman kecil di antara teman-teman pedagang lama. Awalnya Wulan datang meminjam beberapa puluh juta, katanya untuk menutup pinjaman bank. Karena kasihan dan kenal lama, saya bantu. Setelah itu, Agus yang meminjam, lalu ibunya yang menjadi penjamin. Setiap kali hampir jatuh tempo dan macet, Wulan datang lagi, memohon agar diberi kelonggaran, memohon pinjaman baru untuk menutupi pinjaman lama." Beliau berhenti, menatap lurus ke arah Banyu.
Jumlah yang kalian bicarakan tadi, yang lebih dari 2 miliar, itu baru dari kasus penipuan mobil. Tapi total semua pinjaman yang berputar, pinjaman berbunga, pinjaman dari kenalan, ditambah bunga yang terus berjalan, sudah lebih dari 5 miliar. Udara di ruangan seakan membeku. 5 miliar. Angka itu jatuh di tengah hari lebaran seperti sambaran petir. Saya melihat Banyu mundur setengah langkah, tangannya berpegangan pada tepi meja. Sementara Ibu Wulan gemetar, bibirnya pucat tapi masih mencoba membela diri. Tidak sampai segitu. Mbak Hong salah hitung, ada beberapa yang sudah saya bayar. Ibu Hong mengangguk, suaranya tidak meninggi tapi setiap katanya tajam. Memang ada yang dibayar, tapi dibayar dengan utang baru. Kamu tutup lubang di sini, kamu gali lubang baru di sana. Kamu pikir itu menyelamatkan anakmu, tapi sebenarnya kamu hanya menyeret lebih banyak orang ke dalam masalah. Banyu mengambil selembar kertas. Di sana tertera tanda tangan ibunya, dengan kalimat jaminan akan melunasi jika Agus tidak mampu membayar. Dia menatap kertas itu sangat lama, lalu bertanya, "Ibu benar-benar menandatangani semua ini?" Ibu Wulan tidak menjawab. Keheningannya lebih berat daripada sebuah pengakuan. Banyu berbalik ke Ibu Hong, suaranya serak. "Apa tante pernah memberitahu ibu saya?" Ibu Hong menghela napas. "Bukan sekali. Saya pernah datang ke rumah ini, berdiri di depan gerbang, memanggil Wulan keluar untuk bicara. Saya bilang padanya untuk berhenti, untuk menyerahkan Agus, atau setidaknya jujur pada keluarga. Tapi setiap kali, Wulan selalu menangis. Dia bilang yang penting anaknya tidak masuk penjara. Dia takut malu, takut kerabat tahu, takut orang bilang keluarganya punya anak berandalan. Semakin dia takut, semakin dia tutupi. Semakin dia tutupi, Agus semakin menjadi-jadi. Saya menoleh ke arah ibu mertua saya. Beliau tidak bisa memaki lagi. Wajahnya keriput, kedua tangannya meremas ujung gamisnya seolah ingin merobek dirinya sendiri. Saat inilah saya baru paham kenapa pada hari kedua lebaran, beliau menelepon kami seperti orang gila. Bukan hanya karena Agus dibawa polisi, bukan hanya karena ada penagih utang datang, tapi karena rahasia yang coba ia kubur bertahun-tahun, akhirnya dibawa oleh orang luar, diletakkan begitu saja di depan mata semua orang. Ibu Hong mengeluarkan kertas terakhir dan meletakkannya di depan Banyu. "Saya datang bukan untuk memaksa kamu membayar. Saya tahu ini bukan tanggung jawabmu atau istrimu, selama kalian tidak ikut tanda tangan atau menjamin. Saya datang agar kamu tahu di mana posisi ibumu sekarang, dan agar dia berhenti menggunakan nama kasih sayang keluarga untuk menarikmu ikut tenggelam. Kalau mau menolong seseorang, pertama-tama kita harus melihat kebenarannya." Kalimat itu membuat saya tercekat. Orang luar justru lebih paham batasannya daripada orang di dalam rumah ini sendiri. Banyu mengambil kertas itu, tangannya gemetar. Dia menatap ibunya, matanya memerah. "Bu, saya pernah berpikir ibu adalah korban dari Agus. Tapi ternyata, ibu tidak hanya ditipu olehnya, ibu bahkan membantunya menipu semua orang." Ibu Wulan menangis, tapi kali ini tangisannya tidak lagi membuat siapapun luluh. Itu lebih terdengar seperti suara runtuhnya seorang ibu yang dipaksa melihat kesalahan yang telah ia besarkan. Saya berdiri di samping Banyu, meletakkan tangan saya dengan lembut di lengannya. Bukan untuk menghentikan rasa sakitnya, karena rasa sakit itu tak bisa dihentikan, tapi untuk mengingatkannya agar tidak mengubah rasa sakit itu menjadi keputusan yang salah lagi. Di ruang tamu, tumpukan kertas itu berserakan di atas meja, seperti kepingan-kepingan dari apa yang disebut keluarga terpandang yang pernah dibanggakan Ibu Wulan. Dan saya mengerti, sejak Ibu Hong melangkah masuk, segalanya telah berubah. Ini bukan lagi soal menyelamatkan atau tidak menyelamatkan Agus. Ini adalah tentang bagaimana seluruh keluarga ini berhenti berbohong sebelum semuanya ikut terseret ke dalam jurang. Begitu Ibu Hong pergi, ruang tamu terasa seperti kehabisan oksigen. Kertas-kertas yang ditinggalkannya masih di atas meja, rapi dan dingin, tak perlu lagi kata-kata tuduhan. Ibu Wulan duduk terkulai di kursi, matanya kosong menatap ke depan. Beberapa kerabat yang tersisa juga tak berani lagi berkomentar, semua paham, masalah ini sudah jauh melampaui utang seorang anak bungsu yang nakal. Ini adalah buah dari kebohongan bertahun-tahun, buah dari air mata seorang ibu yang digunakan untuk menutupi kesalahan anaknya. Ibu Wulan bergumam seperti pada dirinya sendiri, "Ibu hanya ingin menolong adikmu, ibu hanya ingin dia punya jalan keluar." Suaranya begitu pelan, jika bukan karena keheningan di ruangan itu, mungkin tak ada yang mendengar. Banyu berdiri di depan ibunya, matanya memerah. Saya tahu dia menyayangi ibunya. Sekejam apapun ibunya pada saya, beliau tetaplah wanita yang melahirkannya dan membesarkan mereka berdua seorang diri setelah ayahnya meninggal. Tapi sayang bukan berarti menutup mata, dan ada kebenaran yang semakin dihindari akan semakin menyakitkan. Banyu perlahan duduk berhadapan dengan ibunya.
Dia tidak lagi berteriak atau menggebrak meja. Kemarahan awalnya mungkin sudah berlalu, yang tersisa hanyalah luka yang dalam. Dia berkata, "Bu, menolong sekali itu namanya sayang. Tapi menolong sampai menutupi yang salah menjadi benar, itu bukan lagi sayang. Itu namanya mencelakai." Ibu Wulan mengangkat kepala menatap putranya, air mata mengalir di pipinya. Beliau hendak membantah, tapi bibirnya bergetar tanpa suara. Untuk pertama kalinya, kalimat Banyu tidak terdengar seperti menyalahkan, melainkan seperti meletakkan cermin di hadapannya. Saya berdiri di dekat lemari, tangan berpegangan pada sandaran kursi. Tubuh saya masih lemah, tapi pikiran saya sangat jernih. Saat itu, jika saya ikut menyalahkan beliau, menceritakan kembali bagaimana beliau mengusir saya di malam takbiran, mungkin tidak ada yang akan menyalahkan saya. Tapi saya paham, memarahi orang yang sedang panik hanya akan membuatnya semakin defensif. Untuk menyelesaikan ini, beliau harus berhenti bersembunyi di balik air mata. Saya berkata pelan pada Banyu, "Mas, keluar sebentar yuk." Dia menatap saya sedikit heran, lalu mengangguk. Kami berdua pergi ke teras samping yang kecil. Angin hari kedua lebaran terasa dingin. Aroma dupa dari dalam rumah tercium samar. Banyu berdiri diam, kedua tangannya saling bertaut, suaranya serak. "Aku tidak tahu harus berbuat apa lagi, Citra. Kalau meninggalkan ibu begitu saja, aku tidak tega. Tapi kalau terus mengikuti kemauannya, aku takut aku akan salah langkah lagi." Saya menatapnya, melihat kelelahan seorang anak yang terjepit antara bakti dan kebenaran. Saya berkata perlahan, "Kita tidak akan meninggalkan ibu. Tapi kita juga tidak akan menjual rumah, tidak akan berutang, dan tidak akan menandatangani apapun untuk membayar utang Agus. Kamu harus bisa membedakan antara membantu ibu keluar dari kepanikannya dan membantu ibu lari dari konsekuensi." Banyu menatap saya lama. Kalimat itu mungkin adalah hal yang perlu dia dengar untuk menjaga dirinya tetap teguh. Saya melanjutkan, "Kalau sekarang kamu luluh dan menjual rumah atau mentransfer uang, masalahnya tidak akan selesai. Agus akan belajar bahwa sebesar apapun masalah yang dia buat, selalu ada kakaknya yang menanggung. Ibumu akan belajar bahwa dengan menangis cukup lama, kita akan mengalah. Lalu bagaimana dengan para korban? Mereka kehilangan uang sungguhan. Kita tidak bisa menyelamatkan keluarga kita dengan menginjak-injak keadilan bagi orang lain." Banyu menunduk, menarik napas sangat dalam, lalu mengangguk. "Aku mengerti. Kali ini, harus dilakukan dengan benar. Meskipun sakit." Saya menggenggam tangannya. "Benar bukan berarti kejam. Kita tetap akan mencari pengacara, melindungi hak-hak hukum ibumu, dan mendampingi Agus untuk memberikan keterangan jika dia mau bekerja sama. Tapi kesalahan siapa? Biarlah orang itu yang bertanggung jawab." Ketika kami kembali ke ruang tamu, Ibu Wulan masih duduk di sana, matanya bengkak. Para kerabat yang melihat kami masuk langsung terdiam. Banyu menarik kursi, meletakkan semua berkas menjadi satu tumpukan rapi, lalu berkata, "Bu, saya tidak akan menjual rumah, saya juga tidak akan mentransfer uang ke siapapun selama masalah ini belum jelas. Tapi saya tidak akan meninggalkan ibu. Jika ibu benar-benar mau menyelamatkan Agus, kita harus mengikuti 3 syarat." Ibu Wulan mengangkat kepala, tatapannya penuh harap bercampur waspada. "Syarat apa?" Banyu menatap ibunya, suaranya jelas. "Pertama, ibu harus menyerahkan semua surat utang, surat jaminan, pesan singkat, rekaman, apapun yang berhubungan dengan Agus. Jangan sembunyikan satu lembar pun." Beliau membuka mulut, tapi Banyu tidak membiarkannya menyela. "Kedua, Agus harus mengakui semuanya dengan jujur. Sejauh mana keterlibatannya, sampai di situ yang dia akui. Tidak ada seorang pun di keluarga ini yang akan menanggung kesalahannya, apalagi membiarkan ibu menandatangani surat apapun lagi." Ibu mertua saya mulai gemetar. "Kamu mau menjerumuskan adikmu ke penjara?" Banyu menatap lurus ke arahnya. "Tidak, saya mau menariknya keluar dari lubang yang sudah ibu tutupi terlalu lama. Kalau dia terus berbohong dan menghindar, barulah dia benar-benar tidak punya jalan keluar." Ruangan menjadi hening. Saya melihat seorang paman mengangguk pelan tanpa berkata apa-apa. Banyu melanjutkan, "Ketiga, mulai sekarang semua urusan harus melalui jalur hukum. Tidak ada negosiasi diam-diam dengan rentenir, tidak ada pembayaran tunai, tidak ada surat perjanjian di bawah tangan, dan jangan panik karena diancam. Ibu boleh takut kehilangan muka, tapi ibu harus menahannya. Karena jika terus-menerus takut kehilangan muka, keluarga ini akan kehilangan segalanya." Kalimat terakhir itu membuat Ibu Wulan menunduk dalam-dalam. Saya melangkah maju dan meletakkan segelas air hangat di depannya. Suara saya lebih lembut, tapi tidak lemah. "Kalau ibu masih sayang Agus, kali ini jangan selamatkan dia dengan cara berbohong lagi. Seseorang yang tersesat,
Jika terus-terusan disediakan jalan untuk kembali, tidak akan pernah tahu caranya berbalik arah. Ibu Wulan menatap gelas air itu, lalu menatap saya. Bibirnya gemetar, air mata kembali mengalir. Tapi kali ini tangisannya bukan lagi tangisan untuk memaksa putranya mengalah. Itu lebih seperti tangisan seseorang yang untuk pertama kalinya mengerti bahwa tangannya sendirilah yang ikut mendorong anaknya ke jurang. Beliau menutup wajahnya dan terisak, "Ibu salah. Tapi ibu takut kehilangan dia, Citra. Ibu takut kehilangan anak ibu." Saya terdiam sejenak, lalu menjawab, "Semakin ibu takut kehilangan, semakin ibu harus membiarkan Agus hidup jujur dengan kesalahannya. Jika kali ini kita masih menutupinya, ibu tidak hanya akan kehilangan Agus, ibu akan kehilangan Mas Banyu, dan kehilangan sisa kedamaian terakhir di keluarga ini." Banyu berdiri di samping saya tanpa berkata apa-apa lagi, tapi tangannya yang diletakkan di bahu saya sudah cukup. Sebuah isyarat kecil, tapi saya mengerti, dia telah memilih untuk menghadapi masalah. Bukan dengan meninggalkan ibunya, bukan pula dengan membabi buta menyelamatkan adiknya, melainkan untuk pertama kalinya, memimpin seluruh keluarga keluar dari bayang-bayang kebohongan yang telah menutupi mereka terlalu lama. Menjelang akhir sore hari kedua Lebaran, saat semua orang masih duduk di ruang tamu untuk memilah-milah berkas yang diserahkan Ibu Wulan, tiba-tiba ada suara mobil berhenti di gerbang. Kali ini bukan kerabat, bukan juga Ibu Hong. Dua orang petugas berpakaian preman, didampingi seorang polisi dari polsek setempat, melangkah masuk. Di belakang mereka, ada Agus. Begitu melihat adik ipar saya, seisi ruangan menegang. Pria yang dulu dengan santainya mengunyah kacang sambil menyindir saya, kini rambutnya acak-acakan, wajahnya kuyu, dan matanya merah karena kurang tidur. Agus dibawa pulang untuk mengambil beberapa dokumen terkait transaksinya. Begitu melewati pintu, matanya langsung mencari-cari, dan saat melihat Banyu, dia langsung menghambur ke arahnya seperti orang tenggelam yang menemukan pelampung. Di depan semua orang, Agus berlutut dan memeluk kaki kakaknya, suaranya pecah. "Mas Banyu, tolongin aku, Mas, aku nggak mau masuk penjara, aku masih muda. Mas, tolong bilang sama mereka, aku cuma utang uang, aku nggak nipu siapa-siapa." Banyu menunduk untuk mengangkat Agus, tapi saya melihat dengan jelas, dia tidak lagi memeluk adiknya seperti dulu. Tangannya hanya diletakkan di bahu Agus, cukup untuk membuatnya berdiri, tanpa ada lagi perlindungan tanpa syarat. Dia menatap lurus ke mata adiknya, suaranya serak tapi tenang. "Mas tanya satu hal. Total sudah berapa orang yang kamu ambil uangnya?" Agus menghindari tatapan kakaknya, mengusap hidungnya, dan terbata-bata, Aku nggak inget persis. Aku kan cuma pinjam-pinjam buat modal usaha. Gara-gara mobilnya datang telat, klien nagih terus, jadi arus kasnya macet. Aku kan niatnya mau." Banyu memotongnya, "Mas nggak tanya alasan. Mas tanya, berapa orang?" Agus menunduk diam. Keheningannya berlangsung cukup lama hingga salah satu petugas mengingatkan, "Kalau Anda kooperatif, prosesnya akan lebih mudah. Kalau Anda terus berbelit-belit, kami tetap punya cukup laporan dan bukti transfer untuk melanjutkan." Tepat saat itu, Ibu Hong juga kembali. Mungkin beliau dipanggil untuk mencocokkan beberapa dokumen terkait pinjaman melalui kenalan. Di tangannya ada setumpuk daftar nama yang sudah difotokopi. Beliau meletakkannya di meja, berkata singkat, "Di sini ada lebih dari 20 nama yang sudah mentransfer uang ke Agus dengan modus DP mobil atau investasi. Saya tidak memegang semua bukti aslinya, tapi sebagian besar transaksi punya bukti transfer dan percakapan." Beliau membalik halaman demi halaman, nama-nama yang muncul begitu banyak. Ada yang menyetor 50 juta, 100 juta, bahkan 300 juta. Saya berdiri di sampingnya, mendengar cerita Ibu Hong dan hati saya semakin dingin. Ada seorang buruh pabrik yang menabung bertahun-tahun untuk membeli truk kecil demi usaha angkut barang. Ada sepasang suami istri muda yang meminjam dari bank untuk membeli mobil demi usaha taksi online. Ada seorang ibu pemilik warung makan yang mentransfer hampir seluruh tabungannya karena percaya pada Agus yang dianggapnya sudah seperti keluarga. Mereka bukan angka di atas kertas. Mereka adalah keluarga nyata, keringat dan air mata nyata, dan lebaran yang mungkin mereka lalui dengan cemas karena uang mereka lenyap. Tiba-tiba saya teringat wajah Agus beberapa hari lalu, saat ia tiduran di sofa sambil mencibir saya. Ternyata di balik sikap angkuhnya, ada begitu banyak orang yang telah ia seret ke dalam kesulitan. Ini bukan lagi soal adik ipar yang nakal, bukan lagi soal utang yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ini sudah menyangkut terlalu banyak orang. Melihat daftar nama itu, Agus mulai panik. Dia berbalik ke arah Ibu Hong dan berteriak, "Ibu jangan ngarang-ngarang ya, saya kan bilang mau bayar. Saya nggak kabur, cuma orang-orang itu nagihnya pas lebaran." Ibu Hong menatapnya, suaranya tenang.
Mereka menagih karena kamu janji dari bulan ke bulan. Kamu ambil uang mereka untuk judi, lalu kamu bilang itu untuk usaha. Sampai sekarang kamu masih belum merasa salah, merasa terpojok. Agus tiba-tiba berbalik ke arah ibunya. Tatapannya bukan lagi memohon, tapi ganas seperti binatang terluka. Ibu ngomong dong, kan ibu yang bilang suruh aku putar terus uangnya. Ibu yang bilang Mas Banyu punya rumah, punya uang, pasti bisa nolong. Ibu bahkan tanda tangan bantu aku pinjam lagi. Kenapa sekarang semua orang malah nyalahin aku? Kalimat itu seperti tamparan keras bagi Ibu Wulan. Beliau yang sedang duduk di kursi, langsung kaku, matanya terbelalak, bibirnya bergetar. Saya melihatnya dan merasakan sebuah kepedihan yang telanjang. Anak yang ia lindungi sampai menjual tanah warisan, membohongi seluruh keluarga, memaki menantunya, dan memaksa anak sulungnya menjual rumah, kini tanpa ragu mendorongnya maju sebagai tameng. Beliau terbata-bata, Agus. Ibu melakukan semuanya demi kamu. Agus tertawa sinis, suaranya penuh racun. Demi aku, kalau gitu tolongin aku dong, jangan nangis doang. Kalau nggak bisa nolong, nggak usah ngaku sayang. Banyu berdiri diam mendengar adiknya bicara. Saya melihat matanya memerah, tapi dia tidak kehilangan kendali. Dia melangkah, berdiri di antara Agus dan Ibu Wulan, suaranya merendah. Seorang laki-laki yang berbuat masalah, mengambil uang lebih dari 20 orang, lalu saat ditanya malah menyalahkan ibunya sendiri. Kamu masih mau siapa lagi yang menolongmu? Agus membuka mulut hendak membantah, tapi Banyu melanjutkan. Ibu salah karena melindungimu, tapi yang memegang uangnya itu kamu, yang berjanji pada orang-orang itu kamu, yang membawa uangnya untuk berjudi juga kamu. Jangan bersikap seolah kamu anak kecil yang dibujuk. Agus terengah-engah, matanya melotot. Dia melihat ke sekeliling ruangan, menyadari tak ada lagi yang berpihak padanya, lalu berteriak, "Oke, kalau kalian semua nggak mau nolongin aku bongkar semuanya. Aku akan bilang soal ibu yang tanda tangan surat utang, soal ibu yang jual tanah warisan, soal ibu yang suruh aku diam, biar Mas Banyu yang urus. Jangan harap ada yang bisa tenang." Mendengar itu, Ibu Wulan ambruk di kursinya, kedua tangannya memegangi dada. Seolah baru saat inilah beliau benar-benar mengerti, anak bungsu yang ia puja-puja itu siap menariknya ke jurang bersama-sama. Tak ada lagi yang bisa berkata-kata. Bahkan petugas polisi yang berdiri di sampingnya pun terdiam sejenak melihat drama ibu dan anak yang saling membuka aib di hari Lebaran. Saya melangkah maju untuk menopang Ibu Wulan, meskipun luka di hati saya akibat kata-katanya masih terasa. Beliau mencengkeram pergelangan tangan saya sangat erat, tangannya dingin sekali. Tatapannya pada saya tidak lagi penuh kebencian, hanya kepanikan dan kehancuran. Sementara Agus berdiri di sana, wajahnya pucat, napasnya masih terengah-engah. Sisi pengecutnya telah terlihat begitu jelas, hingga tak ada lagi yang bisa menipu diri sendiri, bahwa dia hanyalah anak bungsu yang hilaf. Sore di hari kedua Lebaran itu, saat Agus dibawa pergi lagi, Ibu Wulan tidak lagi berlari mengejar sambil menangis. Beliau hanya duduk diam di kursi, menatap ke arah gerbang, bibirnya bergerak tanpa suara. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, beliau mengerti bahwa ada anak yang menjadi rusak bukan karena kurang kasih sayang, melainkan karena terlalu lama disayangi dengan cara yang salah. Dan harga dari kasih sayang yang salah itu, pada akhirnya bukan hanya Agus yang harus membayarnya. Setelah Agus dibawa pergi, rumah itu diliputi keheningan yang menyesakkan. Tak ada lagi yang punya tenaga untuk memaki, tak ada lagi yang punya suasana hati untuk mengucapkan kata-kata keberuntungan khas Lebaran. Di meja, kue kering masih utuh, teh sudah dingin, dan aroma dupa dari ruang tengah bercampur dengan bau minyak angin, membuat udara semakin berat. Ibu Wulan duduk bersandar di kursi, matanya menatap kosong ke arah gerbang, wajahnya pucat pasi seolah baru sembuh dari sakit parah. Namun, keheningan itu tidak berlangsung lama. Berita tentang polisi yang datang tepat di hari kedua Lebaran, tentang utang Agus, dan tentang Ibu Hong yang datang membawa setumpuk berkas, menyebar lebih cepat dari angin. Kurang dari 1 jam, kerabat dari pihak suami mulai berdatangan. Ada yang bilang datang untuk menengok, ada yang mengaku khawatir mendengar berita. Tapi mata semua orang penuh rasa ingin tahu, ada yang baru masuk sudah melihat ke sekeliling, seolah ingin memeriksa seberapa berantakan rumah yang dulu selalu dibanggakan Ibu Wulan sebagai keluarga terpandang. Awalnya mereka masih basa-basi, bertanya pelan pada Banyu. Tapi lama-kelamaan, kata-kata mereka semakin tajam. Seorang bibi meletakkan oleh-olehnya dengan kasar di meja, menatap Ibu Wulan, lalu menghela napas. "Mbak, jangan tersinggung ya, tapi Mbak ini terlalu memanjakan anak. Sekarang lihat, akibatnya kena satu keluarga kan?" Seorang paman lain ikut menimpali.
Agus itu nakalnya sudah dari dulu, semua orang juga lihat. Cuma Mbak saja yang terus membelanya. Dia salah satu, Mbak tutupi 10, sekarang sudah begini mau salahkan siapa? Ibu Wulan, yang seumur hidupnya paling takut digunjingkan, hari ini harus mendengar semua tuduhan itu langsung di depan wajahnya. Wajahnya semakin pucat, bibirnya bergerak-gerak tapi tak mampu membantah. Ada yang bahkan mengungkit soal tanah warisan yang terjual, suaranya penuh amarah. Itu tanah peninggalan orang tua, kok ia tega dijual diam-diam untuk bayar utang dia? Apa Mbak nggak mikirin arwah leluhur? Begitu kalimat itu selesai, Ibu Wulan memegangi dadanya, napasnya tercekat, dan tubuhnya terhuyung seolah akan jatuh dari kursi. Saya yang berdiri di dekatnya, secara refleks melangkah maju dan menopangnya. Tangannya dingin sekali dan ringan, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya angkuh. Beberapa kerabat tertegun. Banyu menatap saya, matanya campur aduk antara terkejut dan sedih. Mungkin tak ada yang menyangka, orang yang baru saja diusir dalam keadaan demam tinggi, justru menjadi orang pertama yang menopang saat beliau hampir pingsan. Tapi saat itu, saya tidak sempat berpikir. Di depan saya hanyalah seorang wanita berusia di atas 60 tahun yang sedang terpojok hingga sulit bernapas. Saya membantunya duduk dengan benar, menuangkan segelas air hangat. Lalu saya berbalik menghadap kerabat yang mengerumuninya, suara saya tidak keras, tapi cukup jelas. Saya tahu semua orang marah, masalah benar dan salah, biar hukum yang menentukan. Tapi untuk hari ini, saya mohon jangan pojokkan seorang ibu sampai seperti ini. Memarahinya lebih lanjut tidak akan membuat uang para korban kembali, juga tidak akan membuat Agus lebih cepat sadar. Ruangan menjadi hening. Beberapa orang terlihat malu dan memalingkan muka. Bibi yang tadi bicara paling keras pun terdiam. Saya paham mereka tidak sepenuhnya salah saat menyalahkan Ibu Wulan. Beliaulah yang salah mendidik dan melindungi. Tapi saya juga paham, jika saat ini semua orang hanya berlomba-lomba untuk menekan, beliau hanya akan semakin defensif. Untuk membuatnya menghadapi kenyataan, beliau butuh ketenangan terakhir. Saya kembali menatap Ibu Wulan. Beliau menatap saya dengan mata basah, penuh rasa malu dan kebingungan. Mungkin beliau sendiri tidak percaya saya akan membelanya dari tekanan orang lain. Saya menunduk dan berbisik pelan, cukup agar hanya beliau yang mendengar. Saya bantu ibu duduk, bukan berarti saya setuju untuk menutupi masalah lagi. Saya hanya tidak mau ibu tumbang sebelum sempat memperbaiki apa yang harus diperbaiki. Beliau gemetar, air mata mengalir. Untuk pertama kalinya sejak saya menjadi menantunya, beliau memanggil nama saya dengan suara yang benar-benar rapuh. Citra. Ibu salah, ya, nak? Pertanyaan itu membuat tenggorokan saya tercekat. Jika ini terjadi beberapa hari lalu, mungkin saya akan merasa puas. Tapi saat itu, melihat wanita yang pernah begitu sombong hingga menyebut saya pembawa sial, kini duduk meringkuk di tengah ruang tamu yang penuh tatapan menghakimi, saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada seseorang yang terperangkap oleh keegoisannya sendiri. Saya tidak langsung bilang memaafkan, juga tidak memegang tangannya untuk menenangkan seolah tak terjadi apa-apa. Saya hanya menjawab, salah itu diperbaiki dengan tindakan, Bu, bukan dengan air mata. Banyu melangkah ke samping saya. Dia menatap kerabatnya, lalu berkata dengan tegas, terima kasih atas perhatian semuanya. Tapi mulai sekarang, masalah Agus akan diselesaikan sesuai hukum. Saya dan istri akan mendampingi ibu mencari pengacara, dan melindungi hak hukumnya jika ada yang mengancam. Tapi saya tegaskan di depan, kami tidak akan membayar utang Agus, tidak akan menjual rumah, dan tidak akan berutang untuk menutupi perbuatan yang salah. Seorang paman bertanya, lalu bagaimana dengan para korban? Apa dibiarkan begitu saja? Banyu menatapnya, suaranya dalam. Siapapun yang pernah mentransfer uang ke Agus, punya bukti, sebaiknya melapor ke pihak berwajib agar kerugiannya tercatat secara resmi. Keluarga kami tidak lari dari tanggung jawab, tapi jika kami membayar secara perorangan tanpa dasar hukum, masalahnya akan semakin rumit dan bisa jadi dimanfaatkan pihak lain. Saya menambahkan, kami akan bantu mengumpulkan informasi dan mengarahkan ke pihak yang tepat. Salah tetap salah, tapi harus jelas dan terukur. Beberapa kerabat mengangguk, ada yang kenal dengan salah satu korban, kini suaranya melembut. Setidaknya ada yang bisa diajak bicara dengan akal sehat di rumah ini. Seorang bibi menghela napas, sudahlah, biar Banyu dan Citra yang urus, ribut-ribut juga tidak ada gunanya. Ibu Wulan menunduk, kedua tangannya memeluk gelas air hangat, air matanya menetes ke punggung tangannya, kali ini tak ada yang membujuk, tak ada pula yang memarahi. Keheningan itu berbeda. Bukan lagi keheningan untuk menutupi, melainkan keheningan untuk membiarkannya merenung. Saya berdiri di samping Banyu, tubuh masih sangat lelah, tapi hati saya lebih tenang. Saya tahu,
Saya tidak cukup mulia untuk melupakan semua kata-kata kasarnya. Saya juga tidak cukup bodoh untuk membiarkan rasa kasihan menjerat saya kembali ke lingkaran penderitaan yang sama. Tapi saya juga tidak ingin mengubah penderitaannya menjadi panggung balas dendam saya. Ada kalanya, memberikan sedikit ruang bagi orang lain bukan karena mereka pantas mendapatkannya, tapi karena kita tidak ingin kehilangan kemanusiaan kita sendiri. Sore itu, di tengah ruang tamu yang pernah menjadi saksi bisu kata-kata kejam yang ditujukan pada saya, untuk pertama kalinya semua tatapan yang mengarah pada saya bukan lagi tatapan menghakimi. Ada sedikit keterkejutan, sedikit rasa hormat, dan keheningan dari mereka yang mengerti bahwa saya tidak ikut menendang Ibu Wulan saat beliau paling lemah. Saya hanya menariknya untuk duduk, lalu menunjukkan satu-satunya jalan yang tersisa, berdiri sendiri, mengakui kesalahan, dan melangkah maju dengan sisa kehormatan yang ada. Malam hari kedua Lebaran, rumah mertua saya sepi. Kerabat sudah pulang, hanya menyisakan beberapa pasang sandal di teras. Nampan kue di meja tak ada yang menyentuh. Sebenarnya saya ingin langsung kembali ke rumah sakit bersama Banyu, tapi dokter bilang jika tidak demam lagi, saya bisa istirahat di rumah. Jadi, Banyu membawa saya ke kamar kami yang lama untuk beristirahat, kamar yang baru saya tinggalkan kurang dari 3 hari, tapi terasa seperti sudah seumur hidup. Tengah malam, saya terbangun karena tenggorokan kering. Banyu tertidur di kursi samping ranjang, tangannya masih memegang ponsel, mungkin khawatir ada telepon darurat. Saya perlahan duduk, mengenakan jaket, lalu turun ke dapur untuk mengambil air. Tangga gelap dan sepi, rumah sunyi senyap, hanya ada cahaya kuning dari ruang tengah. Saya melangkah lebih pelan saat mendengar isak tangis yang lirih. Ibu Wulan duduk sendirian di depan foto almarhum suaminya. Rambutnya tergerai, uban terlihat jelas di bawah cahaya lampu, membuatnya tampak menua drastis dalam semalam. Di tangannya ada foto suaminya, pria yang hanya saya kenal lewat foto dan cerita singkat. Beliau memeluk bingkai foto itu, menangis sambil bicara seperti sebuah pengakuan dosa. "Pak, aku tidak bisa menjaga rumah kita. Aku juga gagal mendidik anak-anak. Kukira menyayanginya berarti menyelamatkannya. Ternyata aku malah mencelakainya." Saya berdiri diam di balik tangga, terpaku. Untuk pertama kalinya, saya tidak melihatnya sebagai ibu mertua kejam yang pernah mengusir saya. Saya hanya melihat seorang ibu yang gagal karena salah mendidik, seorang wanita yang seumur hidup menjaga gengsi, dan pada akhirnya runtuh di hadapan kenangan keluarga yang pernah ia banggakan. Saya tidak menghampirinya. Ada momen-momen kepedihan seseorang yang sebaiknya kita biarkan mereka hadapi sendiri. Pagi hari ketiga Lebaran, langit mendung. Saya baru saja selesai minum obat ketika Ibu Wulan mengetuk pintu kamar. Ketukannya sangat pelan, berbeda dari kebiasaannya yang langsung masuk tanpa izin. Banyu membuka pintu dan mendapati ibunya berdiri di luar, matanya bengkak, tangannya memeluk sebuah kotak besi tua yang catnya sudah mengelupas. Beliau menatap saya, lalu menatap Banyu, suaranya serak. "Kalian turun sebentar ya. Ada yang mau ibu bicarakan." Di ruang tamu, beliau meletakkan kotak besi itu di meja. Beliau membukanya, di dalamnya ada tumpukan kertas yang diikat karet, buku-buku catatan kecil, beberapa kwitansi gadai yang sudah kusam, bukti penjualan emas, surat utang dari kerabat, dan surat-surat jaminan yang pernah ia tanda tangani untuk Agus. Beliau mengeluarkannya satu persatu, meletakkannya dengan rapi di depan kami. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi pembelaan. Dengan suara gemetar, beliau berkata, "Ini semuanya. Mana yang ibu ingat, sudah ibu catat. Mana yang ibu lupa, ibu tandai nama pemberi pinjamannya untuk ditanyakan. Ibu akan pergi melapor. Ibu tidak akan menyuruh kalian menjual rumah lagi." Banyu duduk di hadapannya, terdiam lama. Saya melihat tangannya yang diletakkan di atas lutut mengepal. Ini adalah pertama kalinya ibunya mengakui tanggung jawab di hadapannya, tanpa menggunakan air mata untuk memaksa, tanpa menggunakan ikatan darah untuk menjerat. Dia bertanya pelan, "Ibu sudah pikirkan baik-baik?" Ibu Wulan mengangguk, air mata kembali jatuh tapi suaranya tidak lagi histeris. "Sudah ibu pikirkan semalaman. Kalau ibu terus berbohong, bukan hanya Agus yang hancur, tapi kamu, Citra, dan semua korban juga akan ikut terseret. Ibu yang salah, ibu akan tanggung bagian ibu." Sampai di nama saya, beliau terdiam sejenak, lalu menunduk. "Citra, soal malam takbiran itu, ibu tahu kata-kata ibu keterlaluan. Ibu tidak minta kamu langsung lupa. Ibu hanya minta izin untuk menyelesaikan satu hal yang benar ini." Saya menatapnya, hati saya terasa berat. Saya tidak bisa bilang, "Tidak apa-apa, Bu," karena nyatanya ada apa-apa. Kata-katanya hari itu masih membekas seperti luka bakar. Tapi melihat kotak besi di meja, melihatnya yang membungkuk memunguti satu persatu bukti kesalahannya, saya tahu setidaknya beliau benar-benar ingin berhenti. Saya menjawab,
Saya tidak akan melarang ibu, tapi semuanya harus dilakukan dengan benar. Ibu melapor untuk memperbaiki kesalahan, bukan karena emosi sesaat lalu menyesal lagi. Tepat saat itu, telepon Ibu Wulan berdering. Panggilan dari kantor polisi tempat Agus ditahan, beliau mengangkatnya dan menyalakan loudspeaker karena tangannya gemetar. Begitu mendengar ibunya akan menyerahkan semua bukti, suara Agus dari seberang telepon langsung berteriak, "Ibu gila, ibu mau bunuh aku? Kalau ibu bongkar semuanya." Ibu Wulan memejamkan mata, air mata mengalir deras, tapi kali ini beliau tidak panik. Beliau memegang telepon dengan kedua tangan, suaranya gemetar tapi jelas. "Tidak, Nak. Ibu sedang mengembalikan kesempatanmu untuk menjadi manusia. Hidup dalam kesalahan tapi terus dilindungi, itulah yang benar-benar akan membunuhmu." Di seberang telepon hening sejenak, lalu Agus kembali memaki, menangis, dan menyalahkan ibunya. Banyu hendak mengambil alih, tapi Ibu Wulan menggeleng. Beliau mematikan telepon itu sendiri, meletakkannya di meja. Saya melihat bahunya bergetar, tapi punggungnya tetap tegak. Mungkin mengucapkan kalimat itu pada Agus lebih menyakitkan daripada makian apapun dari orang lain. Tapi itu juga pertama kalinya beliau memilih yang benar, bukan yang mudah. Pagi itu juga, Banyu menghubungi seorang pengacara kenalan kantornya. Dia tidak membawa ibunya langsung ke kantor polisi dalam keadaan panik, melainkan membawanya ke pengacara terlebih dahulu untuk merapikan semua berkas. Saya ikut. Bukan untuk memainkan peran menantu baik hati, bukan pula untuk pamer kemurahan hati. Saya ikut untuk memastikan semuanya berjalan sesuai prosedur. Tidak ada yang dipaksa mengaku lebih dari perbuatannya, dan tidak ada lagi yang punya kesempatan untuk saling menyalahkan. Pengacaranya seorang wanita paruhbaya yang tenang. Setelah melihat berkas-berkasnya, beliau menjelaskan dengan gamblang bahwa Ibu Wulan memiliki bagian tanggung jawab karena ikut menandatangani jaminan dan menyembunyikan beberapa fakta. Namun, kesediaannya untuk bekerja sama dan memberikan bukti akan menjadi faktor penting. Tujuannya sekarang bukan lari dari tanggung jawab, melainkan menentukan dengan jelas siapa berbuat apa, kemana aliran dananya, mana utang yang sah, dan mana yang berbau pemerasan atau rentenir. Ibu Wulan duduk mendengarkan, kedua tangan di atas pangkuan, sesekali mengangguk. Wanita yang dulu begitu takut kehilangan muka hingga mengusir menantunya yang sedang sakit, kini duduk di hadapan pengacara, menceritakan satu persatu bagaimana ia menjual emas, menggadaikan tabungan, dan meminjam dari teman untuk menyelamatkan Agus. Suaranya kadang pecah, tapi beliau terus bicara. Banyu duduk di sampingnya, tidak lagi memeluk untuk menenangkan, tapi selalu menyediakan segelas air setiap kali ibunya tercekat. Itulah caranya menjaga baktinya sebagai anak, tidak melindungi kesalahan, tapi juga tidak meninggalkan ibunya sendirian menghadapi konsekuensi. Sore itu, saat kami meninggalkan kantor pengacara untuk bersiap ke tahap selanjutnya, langkah Ibu Wulan lebih lambat dari biasanya. Beliau tidak lagi angkuh, tidak lagi sibuk merapikan baju, tidak lagi takut terlihat lemah. Beliau hanya memeluk kotak besi tua itu di dadanya, seolah memeluk beban kebenaran yang telah ia hindari terlalu lama. Saya berjalan di belakangnya, menatap punggungnya, dan mengerti, ada kesadaran yang datang sangat terlambat. Tapi jika seseorang masih berani melangkah ke dalam terang, setidaknya di antara puing-puing itu, masih ada sisa hati nurani yang belum mati. Setelah lebaran, semua urusan mulai berjalan di jalur yang semestinya sudah ditempuh sejak lama. Agus diproses sesuai dengan hukum atas perbuatannya. Para korban satu persatu menyerahkan bukti untuk dicatat kerugiannya. Ada yang marah, ada yang menangis saat menceritakan bagaimana tabungan seumur hidup mereka lenyap begitu saja. Setiap kali mendengar cerita baru, kepala Ibu Wulan semakin tertunduk. Mungkin baru saat itu beliau benar-benar paham bahwa kesalahan Agus tidak hanya menyusahkan keluarganya sendiri. Beliau harus menjual sisa aset pribadinya untuk mengganti sebagian kerugian. Tidak cukup untuk menutupi semuanya, tapi setidaknya itu adalah bagian tanggung jawab yang bisa ia pikul sendiri. Banyu tidak membiarkan ibunya diancam oleh rentenir, juga tidak membiarkannya terlunta-lunta di usia senja. Dia membantu ibunya berurusan dengan pengacara, memilah mana utang yang sah dan mana yang tidak. Tapi dia tetap memegang janjinya pada saya. Tidak menjual rumah kami, tidak berutang lagi, dan tidak menandatangani apapun untuk menanggung utang Agus. Suatu sore, setelah selesai bertemu pengacara, Ibu Wulan duduk termenung di koridor. Badannya semakin kurus, rambutnya yang beruban tidak lagi dicat rapi. Saya menatapnya sejenak lalu bertanya, "Ibu sudah minum obat darah tinggi?" Beliau mengangkat kepala, terkejut seolah tidak menyangka saya masih mengingatnya. Saya tidak berkata apa-apa lagi, hanya memesan taksi untuk membawanya kontrol ke dokter. Di dalam mobil, kami berdua duduk berdampingan dalam diam.
Di luar jendela, jalanan setelah lebaran sudah tidak begitu ramai. Pohon-pohon hiasan mulai layu, warna merah angpau di depan toko-toko mulai pudar. Saat mobil berhenti di depan klinik, tiba-tiba beliau berkata sangat pelan, "Malam takbiran itu, ibu sudah memaki kamu seperti itu. Kenapa kamu masih mau mengantar ibu berobat?" Saya melihat tangannya yang kurus dan gemetar di atas pangkuan. Hati saya tidak lagi perih seperti hari-hari pertama, tapi lukanya masih ada. Saya menjawab perlahan, "Saya tidak akan lupa, Bu." Ada kata-kata yang sekali didengar, akan diingat seumur hidup. Tapi saya tidak mau menjadi orang yang sama dengan apa yang telah menyakiti saya. Ibu Wulan memalingkan wajah ke jendela. Saya melihat bahunya sedikit bergetar. Beliau tidak meminta maaf saat itu juga tidak mengucapkan kata-kata muluk. Beberapa saat kemudian, beliau hanya mengangguk pelan, seolah menerima bahwa ada kesalahan yang tidak bisa dihapus hanya dengan air mata. Sejak hari itu, beliau tidak pernah lagi bersuara keras pada saya. Kadang, beliau hendak mengatakan sesuatu karena kebiasaan lama, lalu berhenti sendiri. Saya tahu, mengubah seseorang di usianya tidaklah mudah, tapi setidaknya beliau mulai takut pada kekejaman kata-katanya sendiri. Kami berdua akhirnya memutuskan untuk pindah dan tinggal di rumah sendiri. Bukan karena saya ingin memisahkan Banyu dari ibunya, tapi karena saya paham, ada jarak yang diperlukan agar ikatan keluarga tetap sehat. Banyu mengatakannya pada ibunya di suatu malam dengan sangat tenang. "Banyu tetap anak ibu. Kalau ibu sakit, Banyu akan rawat. Kalau ibu butuh bantuan yang masuk akal, Banyu akan bantu. Tapi Citra bukan lagi tempat ibu melampiaskan amarah. Dan rumah kami bukan lagi dana talangan untuk siapapun yang berbuat ulah." Ibu Wulan menunduk lama setelah mendengarnya. Jika ini terjadi di masa lalu, mungkin beliau sudah memaki Banyu anak durhaka atau menangis mengungkit jasa-jasanya. Tapi kali ini beliau hanya berkata, "Ibu mengerti." 3 kata yang ringan, tapi bagi kami terasa lebih berat dari janji manapun, karena itu adalah pertama kalinya beliau tidak lagi memperebutkan siapa yang benar. Agus tidak lagi menjadi adik ipar yang tiduran di sofa sambil mencibir saya. Setelah menjalani proses hukum, dia harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Saya tidak merasa puas. Sejujurnya ketika sebuah keluarga ada yang berurusan dengan hukum, tidak ada yang menang. Yang bersalah harus membayar harga, dan yang ditinggalkan harus belajar hidup dengan retakan yang tidak mudah sembuh. Banyu sering duduk termenung di balkon hingga larut malam. Saya tidak bertanya apa yang dipikirkannya, hanya meletakkan segelas air hangat di sampingnya. Ada kesedihan seorang pria yang tidak perlu diucapkan untuk dirasakan. Lebaran tahun berikutnya, Ibu Wulan mengirimkan sebuah keranjang kecil berisi jeruk. Bukan buah yang mahal, hanya beberapa buah jeruk yang ditata rapi. Di atasnya ada secari kertas tulisan tangan, goresannya sedikit gemetar. "Ibu tidak berharap kamu lupa, hanya berharap suatu hari lukamu tidak sesakit dulu." Saya membaca tulisan itu berulang kali, lalu memasukkannya ke dalam laci. Saya tidak menyebutnya sebagai pengampunan total, karena hati manusia bukan pintu yang bisa dibuka begitu saja. Tapi saya menerima jeruk itu sebagai tanda bahwa kebencian pun bisa diletakkan, sedikit demi sedikit. Setelah semua yang terjadi, saya masih berpikir lebaran tahun itu adalah lebaran paling menyakitkan dalam hidup saya. Saya demam tinggi, diusir dari rumah, dan menyaksikan keluarga suami saya hancur lebur oleh rahasia yang ditutup-tutupi terlalu lama. Tapi, lebaran itu jugalah yang membantu saya mempertahankan hal-hal paling penting, kesehatan saya, harga diri saya, dan seorang suami yang akhirnya belajar untuk berdiri di tempat yang benar. Terkadang, hidup memang harus melewati sebuah musibah yang sangat menyakitkan untuk bisa melihat dengan jelas siapa yang benar-benar menyayangi kita, dan siapa yang hanya membutuhkan kita saat mereka dalam kesulitan. Saya tidak berharap pendengar kanal ini membenci seorang ibu mertua, atau mengasihani seorang menantu. Saya hanya berharap, jika ada seseorang di sebuah keluarga yang sedang menggunakan nama kasih sayang untuk memaksa orang lain menderita, berhentilah sejenak. Karena rumah bukanlah tempat di mana yang lebih lemah harus selamanya diam. Rumah seharusnya menjadi tempat di mana ketika satu orang jatuh sakit, hal pertama yang dipikirkan anggota keluarga lainnya bukanlah sial, melainkan bagaimana caranya agar dia selamat.